Di 3 diva itu, nih gue mau menceritakan satu hal yang gue pernah ceritain tapi mungkin cuma segelintir orang yang tahu. Gara-gara kita sepakat ya, nama di poster semua promosi alphabetical order. Krisdayanti, Ruth Sanaya, Titi DJ. Tibalah saatnya pemotretan. Jadilah posternya. Krisdayanti di tengah. Oke. Gue langsung ada yang aneh nih, gue bilang gitu kan. Nama Krisdayanti, Ruth Sanaya, Titi DJ. Tapi kok fotonya Krisdayanti yang di tengah. Oke. Dan gini. Krisdayanti pakai baju putih, gue pakai baju putih, Ruth Sanaya pakai baju hitam. Karena emang udah diplot Ruth Sanaya yang di tengah. Loh kok tiba-tiba Krisdayanti di tengah. Nih KD waktu itu masih sama Anang, KD Production. Apakah karena mentang-mentang ada KD Production di situ? Jadi Krisdayanti di tengah. Oh, gue udah waktu itu ada gitunya juga ya. Udah nggak bisa, udah mesti naik cetak ina itu gitu. Udah nggak bisa diganti lagi. Biayanya soalnya nggak murah. Potong dari honor gue. Lu sampai segitunya? Sampai segitunya. Yaudah. Kalau nggak, gue nggak jadi. Gue bilang, kalau dari awal udah nggak bener, gue males deh. Ikut dalam satu proyek yang dari awal udah nggak bener gitu. Tidak menjalani kesepakatan. Iya dong. Dan you know what? Seorang Anang pernah sempat nyari pengganti menghubungi Rosa. Oh, oke. Halo, ketemu lagi sama saya Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya Titi DJ. Halo, ketemu lagi dengan saya Titi DJ bersama Ferdi Tahir. Ini, wow, lama banget loh kita ketemu. Kita ketemu beberapa kali. Iya, cuma maksudnya dulu Titi DJ itu sering ketemunya waktu zaman-zaman tahun 2004-2005 ya. Ya, udah selama itu ya? Iya, itu kita sering lumayan intens. Wow, ya gila. Kan? Berarti udah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang Nggak berubah loh? Kalau gue nggak berubah kan? Kalau lu kok makin cantik. Ya, kan habis ditarik-tarik. Jadi berubah. Kalau nggak ditarik-tarik, nggak berubah. Wah, gila sih. Baik. Ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat, baik. Gue mes ngeliat ini pasti juga nih lihat nanti di komen. Ih gila ya, Ferdi kok udah putih, yang itu kok masih muda gitu. Di komen lihat di komen. Iya benar sih muda banget. Tapi ya rambut loh, ya tetap ciri khasnya begitu ya. Cuman rambut memang sekarang udah nggak pernah gue semir lagi. Oh, lo pengen putihin semua? Bukan, memang gue putih rambutnya. Dari SMP. Oh gitu. Iya, cuman gue itemin terus selama gue di Elemen kan gue itemin terus gue pikok. Zaman dulu pikok kan. Iya. Ya. Terus sampai akhirnya di toning pas mulai syuting apa? Bukan Cinta Biasa disuruh putihin. Akhirnya udahlah orang juga biasa putih jadi akhirnya gue putihin terus. Gitu. Kebetulan Dakota juga bilang jangan diitemin lagi. Jangan diitemin lagi. Oh gitu. Kalau gue malah nggak mau, gue malah. Jangan lah. Gue semir lagi. Jadi banyak banget yang minta Titi DJ. Bisa aja lo. Kayak setiap tamu lo bilang gitu deh. Wah, ntar gue kasih lihat ya. Karena mereka DM. Oke. Paling gampang ngelihat yang di ininya. Ceki, siapa? Bucek. Lu lihat di komennya. Titi DJ-nya dong, Titi DJ itu ya. Itu yang di komen. Kalau yang di DM banyak lagi. Iya, gue lihat tuh yang Bucek. Lu, Ruth Sanaya tuh banyak banget tuh. Lu, Ruth Sanaya. Nah, jadi di podcast gue ini memang gue mau tahu orang-orang di sini harus tahu perjalanan karir seorang Titi DJ sampai sekarang yang menjadi diva. Padahal waktu dia angkat jadi diva itu sekitar tahun 90-an akhir bahwa Titi DJ adalah seorang diva. Sampai sekarang kayaknya belum ada yang ngegantiin diva. Siapa yang lain diva siapa? Tetap aja orang bilangnya Titi DJ, siapa Krisdayanti. Ruth Sanaya. 3 orang itu masih dapat. Tapi enggak, sekarang udah bukan mulai ya. Udah banyak penyanyi-penyanyi muda yang junior kita gitu yang juga udah keren-keren dan layak dikasih sebutan diva. Ya, mungkin belum ada yang membuat ini karena lu waktu itu kan keluar dengan konser pakai orkestra 3 diva itu memang dapat banget sih. Iya, jadi karena judulnya 3 diva, jadi akhirnya divanya nempel dulu. Diva nempel ke kita bertiga, gitu. Nah, padahal di Indonesia aja nih kayaknya diva kayaknya sesuatu yang
Wow ya. Kok di Amerika diva tuh konotasinya punya attitude problem. Oh gitu. Diva banget sih, gitu. Gitu. Iya, makanya waktu Stephanie kesana, waktu dia bilang, iya my mom is a diva in Indonesia. Terus udah selesai terus ditanya, what happened with your mom? Kenapa diva gitu? Terus enggak, dia penyanyi besar di Indonesia, orang tahu gitu. But kenapa dibilang diva? Punya problem apa gitu? Oh gitu. Jadi kayak Karen, kayak gitu ya? Kayak diva tuh jadi kayak pokoknya yang Karen atau Kevin, iya kayak gitu-gitu lah. Kalau kita bilang gini, ngartis banget sih, gitu kali ya. Gitu. Gitu. Jadi setelah itu dia nggak pernah lagi bilang nyokap gue diva, enggak. Akhirnya my mom is a singer. Pantes, gue tuh nggak pernah dipanggil divo. Karena mungkin gue udah tahu itu ya sebenarnya. Oke, Ti. Oke. Awal mula. Wow. Waktu lu dulu. Ini lama banget loh nih. Iya, nggak apa-apa. Soalnya gue aja jadi penyanyi udah 4 dekade. Iya, nggak apa-apa. Ya kan, udah 40 tahun. Nggak apa-apa. Sebelum-sebelumnya berapa puluh tahun lagi. Lu banyak ceritanya kan tentang yang lain. Gue pengen tahu awalnya. Yang waktu namanya belum Titi DJ, masih Titi Dwi Jayanti dulu kan? Dwi Jayati. Ya, nah itulah kenapa gue robah-robah jadi DJ, karena salah-salah tuh orang-orang. Ya? Dwi Jayanti lah, Wijayanti lah, Iya, Dwi Jayati. Kan salah-salah dulu kan gue gedek ya, gue marah. Akhirnya jadi Titi udahlah, DJ. Titi DJ aja mam gitu. Terus mam gue sempat gini, janganlah nak, aku susah kasih nama kamu Dwi Jayati. Kenapa kau singkat-singkat? Kenapa kau singkat-singkat? Mam, mendingan disingkat-singkat tapi rezekinya bener ke DJ, ke Titi DJ, daripada salah nama Titi Wijayanti, ntar rezekinya ke Wijayanti, bukan ke Titi Dulu Wijayanti. Ada banyak yang nama pakai Dwi Jayanti, iya, Dwi kan? Jayanti, Widayanti apalagi itu kan. Nah, ibu-ibu kalau soal ngomong rezeki langsung oke deh, gitu. Oh gitu ya kalau ibu-ibu ya. Okay. Iya kan langsung lemah, langsung oke deh. Iya, mendingan DJ singkat-singkat tapi terus ada, ya kan, daripada salah. Itu ya pemikiran lu itu ya, emang kayak ganti nama. Pinter-pinteran gue aja. Bisa-bisaan gue aja. Ya maksudnya daripada salah-salah gitu. Sampai sekarang pun gue udah gue kasih pilihan Titi DJ yang segampang itu, tetap aja ada yang tiba-tiba inisiatif pakai nama lengkap Dwi Jayanti lah. Iya. Kesel gak sih? Masih. Masa sih? Sampai harus gue tegur, nggak pakai N. Udahlah, udah paling benar Titi DJ, udah Titi DJ. Tapi keren sih pakai Titi DJ waktu itu jadi akhirnya jadi anekdot juga kan? Iya, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Itu jargon 90-an tuh. Ya, terus sempat hilang, terus Tulus kemarin keluarin single Hati-hati di Jalan, muncul lagi tuh. Muncul lagi Titi DJ. Ya kan sampai ada netizen tuh sampai challenge gue, ayo dong bikin balasannya gitu. Oh iya? Iya, karena kan gue bikin balasannya Tulus. Apa tuh? Tapi tulus. Tapi bukan Tulus namanya dia. Dalam bahasa Inggris Toolus. Artinya? Tulus. Kehilangan. Oh, kehilangan Tulus. Tapi tulus gitu. Dia kan hati-hati di jalan gitu. Gue gak mau tiba-tiba judulnya juga Tulus. Enggak mau. Tulus. Gitu. Tapi kan bacanya, ya kan? Gitu. Tulus. Iya benar juga sih. Bukan balasan sebenarnya. Gue lebih menjawab tantangan netizen. Oke. Gitu. Nah ini juga apa namanya jadi jargon loh. Titi DJ hampir semua orang. Titi DJ ya. Iya. Gitu kan? Dan gue selalu jawab, oke, bucek dip. Gitu. Apa artinya? Gak ada. Gue cuma jawab aja. Gue pikir ada. Titi DJ ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Iya, Titi Sandora. Hati-hati kesandung orang. Enggak, kalau itu enggak. Itu ada. Ya, tapi bahasanya Titi Puspa sekitaran. Ya. Titi Puspa apa? Hati-hati diputusin pacar. Tapi paling itu Titi DJ. Dedi Dores. Apa? Dengan diiringi doa restu. Tahun 90-an banget ya. 90-an banget kan. Titi DJ Dedi Dores ya gitu. Kalian tahu kan berarti kita kan masih muda kan. Tahun 90-an gitu itu. 90-an is the best deh pokoknya. Ya, noraknya. Enggak norak. Kalau sekarang anak-anak kan bilang, iya. kok gitu setiap banget. Gue ngomong Dulu pada zamannya sih, paling keren. Bercanda gini dibilang, bercanda gitu. Bapak banget. Iya, bapak banget. Bercandaan bapak-bapak. Oke. Gue pengen tahu adalah awal karir. Titi DJ itu. Gak nyampe-nyampe dari tadi nanyain awal karir. Tetap gue belokin. Titi DJ itu ikut festival-festival atau bukan? Oke.
Gue cuman beberapa kali ikut festival. Yang pertama adalah ikut lomba cipta lagu bintang radio. Bukan lomba cipta lagu. Bukan. Bintang radio remaja. Dulu zaman-zamannya belum ada TV swasta, cuman ada TVRI dan RRI. Tuh mereka tuh punya namanya bintang radio. Oke. Bintang radio. Nah, tapi ada kategori remaja. Jadi gue ikut yang bintang radio remaja. Gitu. Itu berarti awal nyanyi itu di situ. Awal nyanyi enggak, mau tarik mundur lagi. Boleh. Oke, paling awal banget ya. Jadi gini, gue dari kecil tuh emang seneng nyanyi. Titik kecil tuh udah diperhatiin nyokap gue, sering di depan kaca nyanyi-nyanyi sendiri gitu kan. Bergaya-gaya sendiri. Nyokap bokap musisi? Enggak, nyokap dari keluarga Batak. Nyokap gue kan Batak Manado. Dari keluarga Batak yang punya vokal grup sama adik kakaknya tuh, Simanjuntak Sisters. Itu Batak sih. Simanjuntak Sisters. Ada, gue ada Bataknya. Ada Bataknya. Masa? Ya kan gue Batak. Oh iya, opung gue Batak. Opung Doli ya. Nah, terus bokap orang apa? Bokap Chinese Riau. Ada Chinese-nya juga? Ada Chinese-nya juga. Gue juga ada Chinese-nya. Tapi gue HP. Apa tuh HP? HP-nya Chinese. Bapak-bapak banget ya. Oh gitu ya? Iya gitu. Jadi, karena kejelian mata seorang mami, waktu itu kan gue panggilnya mami, kamu mau nggak les nyanyi gitu? Oh mau, jadi dilesin lah di bidang vokalia asuhan almarhum Pranajaya. Pranajaya, ya Pranajaya. Terus mau apa lagi? Mami punya piano, gue sering main-main nih, mau belajar piano, mau. Belajarlah belajar piano. Iya, seneng dance gitu. Tapi waktu dance gue bukannya dimasukin ke balet atau apa, tari Bali. Jadi gue bisa tari Bali gitu bisa. Jago gue. Oke. Nah itu masa-masa SD. Ya kan. Pas lagi kelas 6 SD, semuanya itu di stop untuk mempersiapkan ujian SD. Supaya ya kan gitu. Udah setelah ujian jalan lagi dong. Tunggu dulu, selesai lulus SD, udah mulai SMP kan. Mau diterusin lagi belum? Enggak mau. Kayaknya udah berusaha. Kita kan dari SD ke SMP udah mulai merasa gede kan. Udah gede gitu. Terus kita tetanggaan dulu sama Marisa Haq sama Soraya Haq di Tebet. Wah dulu cakep tuh. Marisa anak Sora Mardika. Temennya kakak gue. Tiba-tiba ini Sora Mardika lagi membuka pendaftaran anggota baru. Lu tau banget baru. Ya Sora Mardika tuh SM. Iya, Sora Mardika Guru Soekarno Putra. GSP. Gitu kan, gitu. Tuh adik lo mau gak ikut? Oh iya deh. Kebetulan nih. Jadi daftarlah gue di situ gitu. Ada tesnya, audisi lah namanya. Karena gue bisa nyanyi, gue bisa nari, apalagi tari Bali. Langsung masuk guru kan seneng banget kan. Bisa apalagi musik gitu ya. Diterima langsung. Diterima lah gue di situ dan gue jadi kan gue pernah jadi penari pernah. Jadi gue pernah bilang ke mami, mam daripada diles-lesin di 3 tempat berbeda, mendingan itu one stop shopping ada di situ kan, semuanya di Sora Mardika, nyanyi ada, nari ada, musik ada gitu kan. Nah ikutlah gue pegelaran-pegelaran. Nah di pegelaran-pegelaran itu, pegelaran karya cipta Guru Soekarno Putra, selalu ada bintang tamu. Ada Vina Panduwinata, Ikang Fauzi, Elis Darlia, macam-macam. Nah anggota Sora Mardika yang bisa nyanyi direkrut jadi backing vokal di situ. Jadi pernah jadi backing vokal juga? Backing vokal. Sambil nari, sambil nge-back. Gila ya ternyata perjalanannya. Iya kan, jadi backing vokal. Jadi backing vokal. Pernah nge-backingin bintang siapa aja? Ya itu, Elis Darlia. Albar kali ya? Amat Albar waktu itu enggak kayaknya. Lenggong Jakarta itu enggak? Oh iya ya, gue lupa juga. Dia kan bawain lagu Guru. Iya, yang pasti adalah Vina Panduwinata gitu kan. Nah selesai pegelaran-pegelaran itu, jadi 2 atau 3 kali gue ikut pegelaran itu. Vina waktu itu memerlukan backing vokal banyak untuk dia ikut lomba lagu nasional. Dulu tuh ada tuh lomba lagu nasional tuh yang pemenangnya dikirim ke Budokan Tokyo. Oh iya, Budokan. Iya. Nah ditanya lah mau nggak jadi backing vokal? Oh mau, udah jadi gue jadi backing vokalnya Vina di luar Sora Mardika. Ya kan? Sora Mardika tetap. Ini jadi lagi. Jadi dan ada Memes kalau nggak salah itu tuh Memes, istrinya Adi MS. Itu udah. Jadilah gitu. Beberapa kali backing vokal. Lagunya ini nih. Lihatlah mataku ini agar kau mengerti sekali lagi. Ya,
betapa diri ini sangat mengagumi dan menyayangimu. Itu. Iya. Gue backing vokalnya tuh. Di rekamannya juga nggak? Rekamannya juga. Rekamannya juga, terus festivalnya Oke. juga gitu. Terus lama-lama gue nih, gue pengen juga jadi frontliner, masa backing vokal terus. Gitu. Itu yang disebut kita tuh dreamer. Kita Iya. punya mimpi dong, ya nggak? Iya kan. Oke. Nah terus ya udah, gue ngomong sama nyokap, oh ya udah kita daftar TVRI deh. Kan di TVRI dulu ada program kenalan baru, Oh iya. Wajah baru. ya Iya, kan. iya. Nah ya udah, tiap hari tiap hari Sabtu mereka buka testing tuh, buka audisi. Kalau di sini sekarang istilahnya audisi. Dulu testing masuk TVRI gitu. Oke. Yang ngetes tuh Bung Kris Patikawa. Oh, Lo tahu dong almarhum. papanya Jane. Iya, papanya Jane. Lo tahu tuh angker kan mukanya kan. Oh, gitu. Nah, pada saat hari tes, gue bilang, nyokap gue, ya kamu harus pakai baju yang rapi, jangan pakai baju sekolah. Cuma di tes doang. Enggak, nyokap gue, kamu harus rapi gitu ya. Ya udah, akhirnya gue rapi, ya udahlah ikutin nyanyi lah. Baru setengah lagu diberhentiin sama Kris Patikawa. Wah, lu langsung bete dong. Iya dong, down gue langsung. Oke, cukup, next gitu. Karena pengumumannya minggu depan, gak langsung diumumin. Wah itu bete banget sih, bete sih ya. Ya, gitu, udah. Ya udah minggu depannya datang gitu ya. Diterima. Oh malah diterima? Diterima. Belakangan setelah gue kenal sama Bung Kris, gue tanya dong, Bung Kris ingat gak waktu itu ngetes? Ya ingat lah, kok baru setengah lagu diberhentiin. Udah bagus pasti masuk, gak usah ngabis-ngabisin waktu saya. Next aja. Gitu. Berarti gue kalau juri gitu juga ya. Berarti kamu, ternyata bagus. Bagus. Oh iya kenapa? Satu, suara bagus. Kamu rapi penampilannya. Oh untung nyokap nyuruh ganti kalau lu pakai seragam atau kalau pakai seragam itu udah langsung belum nyanyi udah disuruh keluar kali. Iya kan? Iya. Gitu. Oke. Terus sebelumnya gue pernah bintang radio itu pernah Bintang ke bintang radio juara 3 tapi penampilan terbaik. Karena gue nyanyi pakai gaya, pakai koreo. Jurinya Titi Puspa. Oh Titi Puspa. Iya kan? Oh pasti juara 3 kan ada titiknya juga namanya. Gue rasa begitu. Namanya Titi sama nih. Oh harus masuk nih. Oke terus. Gitu. Akhirnya selesai, gue akhirnya mengundurkan diri dari Suara Merdeka. Karena waktu itu juga Suara Merdeka vakum gitu kan. Jadi akhirnya yaudah nyanyi. Muncullah gue di Kenalan Baru. Tapi belum punya single dong? Belum. Okay. Wajah baru gitu kan. Dengan maksud kemunculan di Wajah Baru dan Kenalan Baru itu dilihat oleh produser rekaman dong. Iya, dulu kan gitu ya. Nggak ada. Gue sampai pikir, ini produser rekaman punya TV nggak sih? Masa nggak lihat gue gitu kan? Kesel deh. Nah, terus ada acara namanya Kamera Ria. Iya, Kamera Ria kan. Kamera Ria tuh kayak di tentara-tentara gitu tuh. Nah, soalnya pas gue mau masuk, dulu kan ada Kamera Ria, Selecta Pop. Safari, SAFARI, Safari. Tapi kita bergengsi kalau di Selecta Pop. Ya. Karena nggak yang menye-menye gitu kan. Chandra Kirana. Oh, orkes Isbandi. Nah, terus nyokap gue minta mau muncul di Selecta Pop atau Safari. Oh nggak bisa, yang muncul di Selecta Pop dan Safari atau harus punya album, penyanyi yang harus sudah punya album. Edisut gitu kan. Oh sempat ke rumahnya Edisut di Pulau Mas. Garet-garet gue tuh nyokap. Gila karena perjuangan lu lihat zaman dulu ya. Zaman dulu tuh gokil. Terus apa namanya, ya dibilang sama Edisut gitu. Ya gak bisa Bu, harus punya album dulu. Oh gitu. Ya kemana ya. Nah sempet, kalau Kamera Ria enggak. Kalau Kamera Ria tanpa album masih bisa. Karena nyanyiin lagu orang. Pengasuh Kamera Ria itu namanya Bapak... Tambunan siapa gitulah. Nyokap gue bilang, oh nih Titi mau rekaman gitu. Oh oke deh. Ada nih produser yang lagi cari-cari penyanyi gitu. Ini gue akan ngomong, kalau misalnya nggak enak lo sensor aja ya. Nggak apa-apa. JK Records. JK Records. Oke kan? Nggak apa-apa. Itu ada Cintami. Iya. Dulu tuh dilihatnya jadi cantik. Iya. Kalau JK Records. Dian Piscesa, Meriam Belinda gitu kan. Gue sebenarnya agak. Gladys Suwandi. Iya. Gue sebenarnya agak gini. Ntar lagu-lagunya, ya kan, lagu-lagunya terlalu ngepop buat gue. Gue walaupun penyanyi baru tapi udah sok punya prinsip. Gitu kan, gue gini, itu
itu pasti lagu-lagu gampang tuh kan, lagu 3 chord. C A minor D minor G. So tahu banget deh pokoknya gue. Nah, tapi itu akhirnya ya udah deh, pengen tahu lah ya. Oke. Ya udah janjian lah gitu. Akhirnya gue dijemput lah sama supirnya Pak Judi Kristianto itu. Oke. Ya kan JK Record kan dari Judi Kristianto. Jemput lah sama supirnya dia. Seneng lah gue, dateng lah gitu. Oke, sama nyokap gue juga gitu. Dateng lah ke kantornya gitu kan. Rupanya si Pak itu yang aku bilang tuh pengasuh kameranya ngomong ke Pak Judi, ini ada di penyanyi yang mau coba rekaman. Oke deh, dipanggil deh gitu. Jadi kirimlah supirnya. Dateng lah gue ke sana gitu. Gimana nih? Katanya mau rekaman. Iya, pengen banget gini-gini. Tapi saya pengen lagu-lagunya lagu-lagu dari misalnya Dodo Zakaria. Dia ngomong. Baru mau udah langsung. Terus pengen arrangernya atau aransemennya dari Adi MS atau siapa gitu kan. Dia gitu kan. Terus dia keluarin dari lacinya. Ceret. Kasetnya Cintami Atmanegara. Ini tambang emas saya, dia bilang gitu. Dia rekaman, dia tinggal terima lagunya apa, dia pelajari, semuanya saya yang urus, aransemennya, apanya, apa semua. Dia tinggal datang ke studio nyanyi, hafalnya udah selebihnya ini. Oh, ya nggak bisa milih lagu ya, begitu. Oh nggak bisa, kita udah sediain semua lagunya. Tinggal kamu pilih yang mana yang cocok. Ya pilihnya di situ, tapi nggak bisa. Penciptanya Billy Budiarjo ya. Gitu. JB itu keren. Dulu kan kita paling keren. Iya kan? Itu paling keren kan Billy J. Budiarjo gitu. Kiblat gue dulu Vina Panduwinata. Karena kan musiknya Vina dikerjakan oleh ADMS. Yoki ya? Yoki Suryo Prayogo. Bukan Yoki Suryo Prayogo juga. Iya Suryo Prayogo ya. Yoki Suryo Prayogo. Yoki S. Iya. Nggak bisa gitu. Oh ya gimana ya. Dia masukin lagi. Dia kayaknya udah kesel tuh. Aransemen juga nggak bisa pilih. Oh enggak, kita udah punya arranger sendiri di sini. Oh iya deh. Ya terus gini ya, kalau saya tidak dapat rekomendasi dari Pak Frans Hasibuan. Kalau saya tidak dikasih tahu Frans Hasibuan, mungkin saya tidak manggil kamu ke sini deh gitu. Waduh, itu berarti udah kesel tuh. Ya, oke. Terus. Lu umur berapa, Ti? Ya 17 kali ya, 16. Oke. Gue langsung memanas dong. Memanas. Bukannya down ya? Enggak, memanas gue. Mam, pulang yuk, Mam. Kenapa kata? Pak, saya kalau nggak dijemput supirnya Bapak, saya nggak kesini, Pak. Dibalikin. Terima kasih, selamat siang. Pulang kita pakai taksi. Jadi lu memanas ya? Iya dong. Oke. Ya gimana dong ya kalau terus udah gitu dia langsung. Terus berapa tahun kemudian gue kenal sama. Jadi lu nggak jadi di sini? Nggak jadi. Kalau JK Records itu kan dulu kan label yang paling kayak apa ya? Kalau kemarin ini sempat ada Naga Suara yang artisnya banyak banget, dia itu JK Records. Saya kalau nggak dijemput sama supirnya Bapak, saya juga nggak kesini Pak, gitu. Itu kan. Mantep ya. Mantep dong. Ya dong. Kalau gue kan gue nggak tahu di mana. Orang saya lagi tidur dijemput. Nah belakangan berapa tahun kemudian gue ketemu lah Cintami, kenalannya. Oh ini gitu. Pak Judi pernah cerita loh, ada penyanyi belum punya nama, baru pengen rekaman, sok tahu banget datang ke kantor saya. Dia bangin, milih-milih lagu, pengen milih-milih arranger gitu. Wah, katanya gitu diseritain. Oh itu kamu ya gitu. Iya. Oke. Nah terus. Akhirnya jadi rekaman. Ada terus ketemulah sama siapa ya pokoknya kita bikin demo lah akhirnya. Bikin demo. Berarti modal sendiri ya. Modal sendiri ya. Dengan gitar Demo tuh pakai kaset ya. Gitu kan. Live gitu. Udah ada salah satu asistennya Om Frans Hasibuan yang terima kaset dia bawa kasetnya itu ke. Oh baik juga ya Bu Frans Hasibuan. Baik banget. Mungkin sesama Batak kali ya. Oh iya nyokap Batak. Iya nih Boro Juntak. Boro Juntak. Gitu kan. Iya. Udahlah akhirnya gue nggak apa-apa. Kita berhentiin dulu. Aman ya? Nggak aman. Oke. Ada satu yang waktu itu perusahaan rekamannya apa gue lupa. Itu musiknya satu lagu oleh Arianto. Oh Arianto. Itu juga gede kan? Lumayan gede tuh. Cuman waktu itu
Gue ngerasa kayak bukan dijebak ya, tapi oke, kita coba lagu ini. Sebenarnya lagu-lagunya juga kayak gitu juga kan. Iya, lagu-lagunya lagu-lagu ya. Cuma ya udah, terus nyokap gue udahlah nggak apa-apa lah sebagai batu loncatan gitu. Kalau batu loncatan gue terima aja yang JK, gue bilang gitu kan. Nyokap tuh lebih begitu ya, pengennya lu masuk dulu deh. Sebagai batu loncatan, kamu turunin lah ini kamu, ekspektasi kamu gitu kan. Walaupun sebenarnya gue nggak rela gitu, ya udahlah. Nah, tapi waktu itu sebenarnya kayak kita bikin demo dulu deh gitu. Oke. Tiba-tiba terus foto untuk apa? Ya foto untuk ini aja, data gitu. Ternyata dijadiin kaset. Itu demo lu dijadiin master. Kan rekaman bener. Iya, tapi ceritanya bilangnya buat demo kan. Gitu. Terus fotonya juga gitu. Terus akhirnya dijadiin kaset. Gak ada kontrak, gak ada apa. Kan gue langsung, wah fait accompli kan. Tapi gue gimana mau itu. Akhirnya gue tidak menganggap itu album pertama gue. Oke. Sampai kita nggak usah sebutin judulnya berarti. Nggak usah. Sampai berapa puluh tahun kemudian gitu ya. Jadi, akhirnya salah satu kaset gue nyantol lah di Jackson Record. Gue seneng banget. Si demo yang lu bikin. Jackson Record itulah. Jackson Record tempatnya Vina Panduwinata. Foni Sumlang, Utali Kumahua, Ikang Fauzi, you name it. Pokoknya nama-nama penyanyi yang gue kagumi dan gue panutan gue deh. Gitu kan, panutanku kalau zaman sekarang. Udah ada Billy Joe Budiarjo, ada Adi FS, ada. Nah, pas gue diterima di sana, gue disuruh nyanyiin lagunya Vina yang Kumpul Bocah atau apa gitu. Kumpul Bocah ya. Gitu. Iya, Kumpul Bocah yang banyak suara gitu untuk tahu gue ke arah mana gitu. Ya udah gue nyanyiin demo. Terus jadilah dikerjakanlah oleh Yoki Suryo Prayogo. Wah, itu canggih. Dulu tuh kayak lagu-lagunya Mas Guru juga Yoki kan. Itu keren banget sih. Album pertama. Judulnya tuh yang pertama yang bahagia. Yang pertama yang bahagia. Gua tahu terus. Gitu ya. Kita udah satu album. Gitu. Album ya, dulu nggak ada single loh. Dulu nggak ada single. Jadi 10 lagu. Langsung album. Dan semua Yoki. Ada Yoki, ada Dodo Zakaria. Ada Billy nggak? Billy ada nggak ya waktu itu? Kayaknya gue nggak itu kan sempat. Ibaratnya dulu tuh yang populer di zamannya gitu. Sorry, album pertamanya judulnya Imajinasi by Dodo Zakaria. Imajinasi. Gitu. Itu tahun berapa tuh? 83 atau 84 gitu. Iya 83. Iya sekitar. Ini karena tentang musik ya. Tapi sebelumnya gue sempat dikirim ke London sebagai Miss Indonesia, ikut Miss World. Itu sebelum rekaman. Karena waktu itu gue sempat main film. Hah? Iya, sebelum rekaman itu gue sempat main film. 5 film lah, ada Gepeng Bayar Kontan, Tirai Malam Pengantin, Gejolak Kaula Muda. Iya, lu main ya? Yang sama Riko Tampati, sama Ikang Fauzi. Iya. 5 film itulah. Nah, yang mensponsori gue ke London, ada salah satu produser itu yang memproduksi Gepeng Bayar Kontan. Jadi lu tuh jadi penyanyi malah jadi pemain film dulu dong? Iya, jadi selesai dari Suara Mardika, gue waktu itu kan segala dicoba. Iya. Iya kan, sekarang juga masih kan orang gitu kan. Tapi kok lu bisa tetep keke pengen nyanyi bukan? Iya, karena gue emang panggilan gue nyanyi gitu. Filmnya nggak gede-gede loh itu loh. Gepeng Kawin Kontrak aja lumayan kita dulu nonton kan. Terus sama yang si Gejolak Kaula Muda tuh dulu meledak banget. Siapa dulu? Cica Kuswoyo, ada si Septian, Riko. Iya, Septian, ada Ria Irawan. Wah itu keren tuh. Dulu kita pengen kan. Bulenya apa mah? Flashdance. Bukan. Oh ini ada Turbo, ada si. Iya, apa sih namanya? Iya, judulnya itu lah. Dulu itu bulenya dikeluarin sini. Tapi kan karena terus ke London. Ke London sebagai Miss Indonesia. Di sininya tidak resmi ya. Tidak resmi. Jadi memang tidak di sini tidak dilombakan. Jadi ada salah satu, jadi ada beberapa orang yang mengamati penyanyi baru, bintang film baru, apa baru yang punya potensi gitu. Jadi pas lihat kurikulum vitae gue, oh ini bisa nyanyi, oh ini bisa nari, oh ya udah dia aja deh gitu. Iya. Udah waktu itu lisensi
Miss World di Indonesia dipegang oleh satu orang namanya Ibu Andi Nurhayati gitu. Jadi gue dikirim lah, jadi gue dihubungin lah, mau nggak? Ya gue seneng-seneng aja. Pertama kali gue keluar negeri, pertama kali naik pesawat, ya itulah. Dan pakai karir sendiri ya, bukan dari orang tua ya. Langsung lu sendiri gitu ya. Iya. Nyokap ikut dong? Nyokap enggak, karena didampingi sama anaknya Andi Nurhayati, Andi Botendri yang Lu udah bisa bahasa Inggris ya? Enggak lah. belum. Belum ya. Cuma baru thank you. Thank you. Oke, bye-bye. Oke. Ya kan udah pas pulang rame tuh berita kan. Karena kan waktu itu kan dilarang kan miss-missan. Oh iya, benar. Dilarang di Indonesia. Tapi gue adalah Miss Indonesia illegal terakhir. Setelah itu, setelah kada rame, setelah itu dibikinlah Putri Indonesia. Oh berarti bukan pertama lu kali? Ada lagi sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelum gue banyak yang pergi. Wah, sebelum gue tuh tiap pergi pasti rame, rame. Setelah lu akhirnya jadi legal? Setelah gue akhirnya dibikinlah pemilihan Putri Indonesia untuk dikirim ke berarti Putri Indonesia harus berterima kasih kalau nggak Titi waktu itu rame, nggak akan ada lu semuanya. Gitu. Oke. Oh, berarti lu pembintang film. Dan lu harus tahu, angkatan gue waktu ikut Miss Indonesia, jadi Miss Malaysia itu adalah Michelle Yeoh. Ya. Dia juga belum berantem gue rasa waktu itu. Iya kan? Ya. Miss Hong Kong, Maggie Cheung. Wah, Maggie Cheung. Angkatan gue tuh gila semua. Mereka semua jadi kenal dong. Waktu Michelle Yeoh kesini mempromosikan film barunya, gue bela-belain, gue cari siapa nih yang datengin dia nih. Gue mau ketemu gitu. Oh boleh gitu. Ketemu masih inget. Hey. Cuma hai dia udah gini. Dia udah langsung. Iya. Gue masih jago kandang, mereka udah dunia gitu. Gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa emang deh gitu. Nah pulang dari miss-missan itu barulah gue rekaman. Itu pertama. Dan itu mungkin buat lu karena itu lu bilang panggilan jiwa. Lu lebih bahagia yang ini dapetnya daripada film-film itu. Iya. Album pertama di Jackson Records Imajinasi. Album kedua yang pertama yang bahagia. Gak sukses dua-duanya. Gak sukses dua-duanya. Karena gue tahu langsung cuman gak tahu ya. Gue mungkin juga gak gaul. Apa gue karena kan gue dulu jam tahunnya itu zamannya rock soalnya. Iya. Ekspresi ya. Jadi di album kedua itu ketemulah sama Indra Lesmana. Nah ini belum gue tanya tapi udah jawab ya. Oke. Iya. Pada saat itu Indra Lesmana itu menjadi salah satu ikonnya Indonesia karena Krakatau pada saat itu kan. Enggak, dia dari kecil udah terkenal sebagai musisi jazz. Gue pada saat itu yang biasa-biasa aja tuh terkenal. Iya, sebelum terbentuk Krakatau, gue tahu sejarahnya. Jadi lo bisa tahu. Oh iya. Oke. Indra Lesmana ya. Iya. Indra Lesmana. Iya kan, jadi dia baru pulang dari Australia. Karena dia waktu kecil dia kan udah pinter, dia makanya dianggap musisi jenius, prodigi banget. Kan dia sekolahin sama orang tuanya di Australia di Sydney Conservatorium. Dia main sama Cik Korea kan? Iya, jadi pulang udah remaja dah. Terus dia bikin album, terus sama Jackson Record mau nggak bikin lagu untuk penyanyi ini. Oh iya deh, oke. Nah diketemukan sama Jackson Record. Ya udah terus bikin itu tahun 83. Tahun 83 84-an gitu lah. Waktu sama Indra. Ketemunya 85 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 85 ketemunya. Nah, bikinlah. Tapi terus akhirnya selesailah gue sama di Jackson karena mungkin dianggap wah ini kok kayaknya udah 2 album kok nggak jalan ya gitu. Oke. Akhirnya ya udah bikin album Ekspresi. Itu tuh ya. Itu dia. Sama Indra ya. Iya, sama Indra. Di situ tuh pacaran ya. Iya, udah mulai mengikat janji. Enggak deh, ya maksudnya udah mulai pacaran. Nah gue pengen tahu nih. Cukup lama. Iya lama. Gue pacaran sama dia. Waktu itu kan lu kan pop, ya kan lu senengnya pop. Iya. Dia jazz. Iya. Waktu kalau musisi tuh ya gue kan gak tahu ya. Musisi tuh pacaran, lu jadi ikut ke jazz atau dianya ikut ke pop gak? Bagaimana sih kalau? Gue kan cepat terpengaruh orangnya. Jadi kalau siapa pacar gue itulah yang gue tekuni. Gitu. Tapi justru dengan gue lama sama Indra, gue banyak banget dapat ilmu musik. Oke. Ya kan? Ilmu musik, gue bikin lagu pun gara-gara
di challenge sama Indra karena biasanya gua waktu itu cuma batas lirik. Waktu itu dia kan selalu sama Mira kan kalau bikin lirik lagu kan. Nah pada satu kali Mira nggak bisa gitu. Coba deh aku yang bikin deh gitu. Oh ya bikinlah lirik kamu kan tahu chord bikin deh lagu deh. Enggak, coba bikin deh gitu. Ya udah akhirnya bikin lagu. Mulailah gue bisa bikin lagu gitu. Lagu sendiri apa pertama? Nah itu gue lupa. Oke. Apakah ada di album? Tapi bukan di album Ekspresi berarti ya? Bukan di album Ekspresi gitu. Jadi Indra adalah salah satu guru buat gue lah, guru juga loh. Maksudnya dia walaupun dia tidak literally ngajarin tapi jadi di dalam hidup bermusik gue itu ada banyak guru. Dalam karir gue sebagai artis gitu lah ya, penampil. Itu dulu waktu kecil gue pernah belajar jalan di Dewi Motik. Oh iya. Ibunya Moza. Jadi gue juga bingung kenapa nyokap gue suruh gue belajar jalan. Karena katanya dulu tuh gue kalau jalan tuh serampangan. Jadi harus mesti jalan yang benar. Jadi di jalan lah Mbak Pragawati sama dia. Oh emang Dewi Motik dulu ngajarin ya? Ngajar gitu kan. Gue kira dulu tuh yang kayak gitu-gitu Min Uno bukan ya? Enggak, itu John Robert Powers. Oh John Robert Powers. Gue juga masukin di situ. Masukin juga? Luar biasa emang. Semua kayak dimasukin. Biar tahu manner kali ya. Udah. Nah terus gitu Guru Soekarno Putra. Ya, Indra Lesmana. Elva Sesyoria karena gue pernah bergabung di Elva Singers ya kan. Terus dan banyak lagi gitu. Nah sama Indra Lesmana album Ekspresi terus dan beberapa dan itu meledak loh, Ekspresi meledak. Iya, Ekspresi lah yang menaikkan nama gue. Yang membuat lo jadi terkenal. Yang menaikkan nama gue. Dan terkenal saat Titi Dwi Jayati tadi. Iya. Dengan ada lagi Titi Dwi Jayati mana? Titi Dwi Jayati yang doer. Iya, makanya jadi DJ itu adalah Titi Doer Jayati. Iya beneran. Iya, Titi Doer Jayati. Wih, bibirnya mantap gitu kan dulu gitu. Terus udah gitu, selama 7 tahun gue pacaran sama Indra saking lamanya 7 pacaran. 7 tahun ya? 7 tahun, hampir 7 tahun. Oh berarti lu cuma pacaran, nggak nikah waktu itu? Iya, orang tuh banyak yang menyangka gue sempat menikah sama dia. Jadi, gimana suami pertama berapa kali? Ya waktu itu suami terkini. Gitu. Jadi, enggak, gue nggak pernah menikah sama Indra. Iya, pacaran gitu. ya? Pacaran 7 tahun, saking lamanya gitu. Saking lamanya. Udah selesai. Nah, setelah putus dari Indra, gue nggak pede. Maksudnya gini, gue menyanyi itu nggak pede karena gue merasa selama ini gue naik kan karena pendampingnya terhadap Prodigy soalnya kan. Kalibernya begitu udah kan. langsung di dunia. Gue sendiri tuh gue kayak kehilangan arah gitu. Tiba-tiba gue ketemu lah sama Harry De Vries. Harry De Vries yang Lenong Rumpi. Oh makanya lu ada di Lenong Rumpi karena kenal. Mau nggak ikutan Lenong Rumpi? Oh mau. Nah untuk melepaskan gundah gulana gue dan ketidakpedean gue masuklah Lenong Rumpi. Iya sama Debbie Saertian, Ira Wibowo. Wah itu. Dan pecah lagi acara itu. Dan meledak pula. Lu seterusnya ada di situ terus apa cuma berapa? 2 tahun, 3 tahun. Ada kan? Ada. Itu pecah tuh. Weekly kan itu ya? Gue melupakan sosok sebagai penyanyi, dunia nyanyi. Ya lu jadi ngelawak di situ ya? Karena ketidakpedean gue gitu. Oh itu. Terus tapi lama-lama kan jiwa nyanyi gue manggil-manggil kan. Lepaskan Titi, lepaskan. Gitu kan. Tapi untungnya gue menyalurkannya ke aktivitas yang menyenangkan ya kan, ketawa-ketawa. Nah cuman gini Ti, kan. pada saat itu tapi kan nyanyi off airnya juga banyak karena lu pernah meledak kan di Ekspresi. Off air lu jalan terus? Enggak. Kok bisa gitu ya? Enggak tahu deh. Nah, jadi akhirnya gue, ya ada lah tawaran sekali-sekali gitu. Cuma lama-lama gue tolakin karena gue berasyik masyuk dengan Lenong Rumpi ini. Dan gitu. gede juga duitnya lumayan kan, itu juga. Jadi weekly kan jadinya. Iya tapi ya kan dibagi berapa puluh orang di situ. Udah kan, ya lumayan lah maksudnya. Udah, nah selama 2 atau 3 tahun itu, terus di tahun-tahun terakhir gue mulai, aduh gue kangen deh nyanyi. Tapi mesti kemana nih? Karena selama ini networking gue kan musisi kan. Masa gue ke teman-temannya Indra, malu gitu. Tiba-tiba gue dihubungin lah sama Hedi Yunus kalau nggak salah untuk lomba cipta lagu remaja Prambors. Lagu Salahkah Aku.
Nah, Itu meledak itu lagi dia. Salahkah aku? Gue tadinya nggak mau terima karena gue bisa nggak ya tanpa Indra? Gue mampu nggak ya tanpa Indra? Segitu downnya gue, segitu nggak pedenya gue. Tapi terus kata Hedi, bisa lah Mak, udahlah ayolah. Udah, ini juga bukan bikin album kok, cuma 1 lagu kan. Lomba cipta, ya udah buat seneng-seneng aja. Malah itu di album Ya itu udah malah deh. itu yang dinaikin kan. Akhirnya gue nyanyilah Salahkah Aku. Udah, Meledak. nggak menang, tapi Meledak. favorit. Iya. Paling banyak diminta di radio, paling meledak. Iya benar. Salahkah Aku. Yang menangnya siapa? Menepis Bayang Kasih, Rita Oh Effendi. iya memang dua itu naik Ya, terus. gitu. Jadi emang nggak juara tapi jadi terfavorit. Betul. Gitu jadi. Nah itu yang menaikkan nama gue lagi. Iya di situ. Gitu. Malah kita nggak tahu bahwa Menepis Bayang Kasih menang. Gue pikir lu yang menang. Bukan ya. Bukan Salahkah Aku. Itu akhirnya timbul dong. Ternyata gue bisa nih gitu ya. Gue bisa tanpa Indra Lesmana. Udah langsung lah setelah Salahkah Aku Meledak. terus Berikutnya apa? ditawarin lah sama Tante Wi Yahya. Dulu Tante Wi Yahya punya Cipi. Iya Iya kan? album Bintang-Bintang. Bintang-bintang Itu. meledak lagi. Oke, setelah Bintang-Bintang, Cipi terus selesai, nggak tahu kenapa ya. Iya, Terus Cipi cuma tiba-tiba, sebentar. Aquarius mencari. Ini belum tuh belum. Tapi gue masuk Aquarius lewat Dori Kalmas. Jadi Dori Kalmas Dori menghubungi Kalmas. gue Iya. untuk lagu Ku Ingin Kau Jadi Milikku. Itu. Dia kasih lagu itu buat lo. Dan rilisnya di Aquarius. Di Aquarius. Waktu itu emang yang bawa adalah Dori Kalmas. Jadi gue belum dikontrak. Oke. Meledak juga. Iya lagu itu kan meledak banget. Lagu Ku Ingin itu. Akhirnya ya. gue dikontrak lah sama Aquarius. Gila, Pakai meledak terus lagunya, ya, meledak pakai terus ya. lagunya Dori Kalmas lagi. Bahasa Kalbu. Waduh. Itu lagu Gitu. sampai sekarang yang diminta pasti itu ya. Iya. Oke. Bahasa Kalbu. Itu Bahasa Kalbu itu di another album lagi. Iya, another album setelah Bintang-Bintang. Setelah Ku Ingin. Setelah Ku Ingin Ku meledak. Ingin, terus Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu meledak lagi. Meledak lagi. Oke. Di dalam album Bahasa Kalbu itu ada lagu Jangan Berhenti. Meledak juga, walaupun gak ada video Single klipnya. satu single. Oh enggak jadi. Nggak ada video klipnya. Ih gila. Tapi meledak. Dia dipilih sama radio biasanya kalau kayak gitu. Iya. Tuh. Nah itu Sang Dewi. Another album lagi Album kan. lagi. Meledak lagi. Wah udah. Di Sang Dewa ada Takkan Ada Cinta Sayanglah. Ambil Dewa meledak Itu lagi. juga nggak ada video klipnya. Iya. Cuman dia dipilih sama radio juga. Sang Dewi meledak. Bahasa Kalbu dapat 6 nominasi di Anugerah Musik Indonesia. 5 menang. 1 kalah sama Sheila on 7. Tahun berapa tuh? 8 berapa tuh? Enggak ya? dong, 9. Iya 9. Iya udah 9. Udah masuk dekade kedua. Udah, dekade kedua ya. 9. Iya. 98, 99. Nah itulah dia. Wow. Itu berarti gila ya. Yang pertama, kedua. Pertama flop. Kesininya langsung di hat-trick sama lo ya. Di hat-trick lo. Yang gua nggak anggap tuh udah flop tuh. Jadi inilah bukti bahwa ya walaupun gue juga sempat down, sempat gak pede, cuman akhirnya kembali lagi. Nah itu karena lu kekeh atau karena have no Sebenarnya choice? gue harus terima kasih sama Hedi Yunus, sama Iya, ada gitu ya. Bisa lah mah, ayolah gitu. Hedi Yunus, Dori Kalmas. Dori ya kan? Kalmas gitu. Jadi 2 kali Dori Kalmas. Dori Kalmas 2 kali. Nah kalau yang itu lagu siapa? Yang terakhir Sang Dewi. Sang Dewi, gue ciptaan gue sendiri. Lu sendiri. Bahasa Kalbu liriknya gue. Kalau nadanya Sang Dewi, Iya, dibantu chord-chordnya sama Andi Rianto. Jadi cuma lu yang bikin sendiri dan meledak pula. meledak pula. Andi Rianto juga membantu di Bahasa Kalbu, jadi sebagai pencipta juga. Gitu. Jadi Titi DJ sekarang udah pemain film, penyanyi, komposer juga ternyata. Iya. Arranger juga nggak belum? Enggak. Tidak secanggih itu. Padahal udah mau Mungkin Prodigy kan udah 7 tahun. mestinya harusnya ya, Di situ akhirnya nikah? Sama? Enggak, akhirnya Nikahnya sama siapa? saya takut salah. Sama yang mana? Album aja salah ini kan bingung kan. Oke. Gue Habis itu pertama kali nikah sama siapa? Di Ku Ingin itu yang masih sama Bucek. Bucek Ku Ingin. Karena ada lagu Salma dan Salwa. Di album itu ada lagunya ada Salma lagu Salwa. itu. Nah itu heboh juga sih. Ya. Hebohnya kenapa? Titinya meledak. Buceknya memang pada saat itu lagi film
Iya. apa lagi ngetopnya Iya, lah di model di betul. apa segala macam. Iya. Terus selesai. Mau nanya apa? Loh. Pasti lo mau nanya, ketemu Bu Ceknya gimana gitu kan? Enggak. Oh enggak? Oke. Udahannya gimana? Kan lagi itu kan lagi cakep-cakepnya nih. Lu cantik, dia cakep, saya gitu. Iya. Things happen lah ya. Things happen on the way to heaven. Ya, berarti memang masih muda. kita tidak berjodoh. Masih muda ya juga kan? ya. Memang bukan contoh yang baik, tapi itu adalah satu keputusan terbaik buat kita berdua. Karena tahu nggak? Ini ada cerita lucu deh. Beberapa tahun terakhir waktu si Ana, si Salma Salwa masih kuliah gitu, tiba-tiba ada masih di SMA deng. Jadi sempat yang kalau misalnya ada acara di sekolahnya kan, gue suka panggil Bu Cek kan, Cek lo mau lihat nggak anak-anak gitu. Oh iya. Oh tuh hubungannya baik walaupun baik dong. Oke. Ya walaupun sempat tidak baik. Oke. Family Jangan tanyakan kenapa sempat tidak baik. Oh iya. Nah, jadi kalau ada acara family day di sekolah, ya kan gue cek lo mau lihat nggak sih? Oh iya datang gitu. Tiba-tiba satu kali, ya kan, ngomongin lah anak-anak gimana gitu. Tetap ini kok ngomongin apa namanya? Gue kalau misalnya ada sesuatu yang gue perlu sosok bapak memberikan advice, pasti gue telepon dia gitu. Untuk si Salma Salwa Dava. Iya. Nah sempat kita iseng gitu. Kita iseng yuk anak-anak. Gimana kalau papa sama mama balik? Oh no, kata anak-anak. Oh malah gitu ya? No way, no. Kalian tuh nggak cocok berdua. Udah kalian paling bener divorce. Ini anak-anak berdua itu ngomong begitu? Nah, udah paling bener divorce karena kalian nggak cocok berdua. Tuh. Apa alasannya? Karena karakternya beda sekali. Papa Ceki adventurer. Mama diva katanya gitu. Udah gak cocok, gak ketemu katanya gitu. Oh, anak-anak ya begitu, no. Oh no katanya. Mereka gak mau, no, jangan. Jangan aneh-aneh deh. Gitu. Oh gitu ya, ada gitu ya. Jadi maksud gue, makanya Ternyata. kenapa gue bilang itu adalah keputusan terbaik buat kita berdua. Karena kalau misalnya gini deh, kalau misalnya kita bertahan demi anak-anak ya, anak-anak akan merasakan, nyokap, bokap kenapa sih? Udah tahu gak cocok, kenapa masih bertahan sih? Karena gue punya teman-teman yang cerita gitu. Lo tahu Ti, nyokap bokap gue akhirnya cerai setelah bertahun-tahun bertahan. Kita bilang, pas mereka bilang ceritain ke kita, pas kita udah kuliah segala macam, papa mama cerai gitu. Kita cuma bilang akhirnya. Oh, gitu. kita suka kepedean aja ya sebagai orang tua mungkin. Aduh kasihan anak-anak, padahal enggak anak-anak. Walaupun mungkin itu ya ada yang begitu, ada yang cuman, begitu. Ternyata nggak semua begitu. Nggak semua begitu, gitu. Jadi ada yang akhirnya kenapa sih baru sekarang kalian cerai? Menderita selama ini karena demi kita. Padahal kita nggak apa-apa. Waktu itu anak-anak berpikir begitu ya, malah di luar ini ya. Iya, tapi memang waktu kecil saya sempat ame-awe terus, iya kita nggak punya papa. Waktu baru gue cerai dari waktu Cek awal-awal. gitu kan. Mereka deket nggak sama papa? Deket dong, karena gue beri akses, kasih akses seluas-luasnya kepada Bu Cek untuk ketemu, mau main, mau apa. Justru malah Bu Cek tuh kebagian waktu yang menyenangkan, waktu mereka libur, waktu weekend, jadi nggak ada disiplin, nggak ada harus bangun pagi. Jadi reward terus dapetnya. Iya kan, balik ke gue, bangun pagi, ini sekolah, ini kia kan, gue bagian yang polisi galaknya kan. Iya bagian rules. Rules kan, sama dia enak gitu. Oke. Gitu. Setelah itu karir naik lagi. Apa lagi yang membuat lu naik lagi? Setelah Apalagi Sang Dewi. ya banyak ambil nyanyi. Bukan, ada album berikutnya ada lagi? Album berikutnya setelah Sang Dewi ada Mata ya? ya, itu ada dia Matamu. Iya kan? Ada, Itu naik juga Matamu. Cuman masih kalah pamor sama Sang Dewi. Ya. Sang Dewi gila sih. Sampai sekarang aja kalau nyanyi mintanya kalau nggak bahasa kalbu Sang Dewi. Betul, apalagi sempat bahasa kalbu dinyanyikan oleh Marcel lagi, lagi oleh Raisa, naik lagi gitu. Untuk Gen Z baru pada tahu tuh, oh ternyata bahasa kalbu tuh ciptanya Mami Titi gitu. Oh ternyata pernah dinyanyikan gitu. Begitu juga Sang Dewi. Oh ternyata gitu. Udah lagu itu royalti gede dong? Hah? Enggak. Kok enggak? Ya enggak gede gitu. Ya maksudnya enggak. Makanya gue juga bingung. Enggak.
nggak tahu tuh gimana ya. Oke, tapi Pak lu ikut Dapet, tapi publisher nggak dong. yang Lu ikut publisher dong. Aquarius. Oke. Tapi bukan yang Sebagai royalty artis bukan yang maksudnya? fantastis gitu Sebagai ya. royalty artisnya bagus terus tapi. Iya bagus. Dari pencipta kurang. Pencipta nggak terlalu ini lah. Gitu. Nah itu gue nggak tahu. Oke. Itu sistemnya. Oke. Abis itu kita karir udah, sekarang rumah tangga. Rumah tangga. Abis itu selesai sama Gue selesai sama Ucek. Terus ya pernah lah sama siapa. Terus ketemulah sama Andy. Ya. Andy. Andrew Holsworthy. Kalau nggak salah, iya apa dia memang orang Amerika atau Indo? Orang Amerika. Oh emang orang Amerika. Orang Amerika, bule Amerika. Berarti Dulu bisa dia, bahasa Inggris jago dong sampai bisa berkomunikasi. enggak juga, ya tetap aja nggak bisa bahasa Inggris dengan lancar. Oke. Ya gitu ya. Nah, ketemunya di Indosiar. Dia bukan Jadi penyanyi dulu dong. dia pernah deket sama Lucy Ebitri. Oh dia sama penyanyi juga. Nah, dulu dia kerjanya di Bontang, Pupuk. Oh. Kaltim ya, Pupuk Kaltim kalau nggak Iya, salah Bontang. oke. Sebagai pelatih marching band. Oh tetap musik, tetap orang musik dong berarti dia dia musik. ya. Dia Oke. waktu jadi guru juga guru musik. Jadi marching band, dia pengajar marching band untuk di Bontang itu. Tapi sebelumnya dia di Sampurna. Marching band juga. Marching band juga. Ya kan? Dulu Sampurna punya marching band kan Iya, keren iya, banget iya, itu. iya. Terus ditarik lagi. Nah, ketemulah di Indosiar. Tapi waktu itu datang sama Bitri, gitu ya, kenalan gitu aja. Tiba-tiba gue dapet tawaran nyanyi di Bontang. Tuh. Ketemu lagi. Masih sama Lucy? Udah enggak. Lucy in the Sky with Diamond. Oke. Lagunya Beatles dong. Oh iya. Terus. Ya, terus Dekat. udah enggak lagi. Oh ya udah. Gue pepet. Kenapa lu tidak memilih artis? Kan gue pikir dari Bucek kan karena sosok artis. Kenapa nggak milih artis lagi? Ini malah bukan sama sekali orang nggak ada yang Bukan kenal dia. iya, bukan gitu. Iya kenapa? Gue juga nggak Lu tahu. tuh bener-bener ini kalau cinta aja udah gitu. Iya bucin gue. Bener ya? Gue bucin gue. Nggak ada yang harus Nggak ada pertimbangan kategori syaratnya apa. lu harus begini harus begitu nggak ada. Nggak ada pertimbangan apa. Ini Sebegitu naifnya lu kalau enggak. cinta udah begitu. Iya. Wow. Nah, terus setelah mengenal lebih jauh, dia membuka apa namanya ya pandangan gue terhadap hidup tuh lebih gimana gitu. Jadi udah terus kenalan gitu terus ya udah cepet LDR dong karena dia di Bontang gitu kan gitu. Terus berapa tahun pacaran terus ya udah dia ngelamar gue di Bogor tuh. Oh, di Bogor? Karena waktu itu gue lagi ada acara di Novotel. Jadi Terus dia datang ke Jakarta untuk melihat acara gue. Disitulah gue di propose. Oh, jadilah akhirnya Stephanie. Jadilah Stephanie. Atau Meni ya gitu panggil. Meni kan. Dia terus dia akhirnya bela-belain pindah ke Jakarta, bekerja di sekolah Global Jaya. Iya, jadi guru jadi, ya. Guru musik. Oke. Bertahan berapa lama di situ? 7 tahun. Oh, lu kan 7 kali 7 terus memang. Enggak kalau waktu sama Bucek kan cuma 2. Oh, iya, cuma 2 ya kita ya itu. 7 tahun. 7 tahun selesai. 7 tahun selesai. Wih, banyak nih. Tunjangan banyak nih dari yang pertama itu semua tunjangan banyak. Oke, terus jalan. Gue gak mau jawab yang itu. Enggak usah. Jalan terus udah gitu sama Ovi. Ya, terus ya. Nah, ini yang mau gue tanya. Ini pas pada saat lu sama Ovi, ini rocker loh. Iya. Awal itu jazz, oke? Ini jazz abis nih, Prodigy jazz abis. Lu ngikut ke jazz dong? Iya. Ada dong, dapat pelajaran. Sempat ikut event jazz gitu kan, nyanyi lagu jazz gitu. Walaupun gue tidak memproklamirkan diri gue sebagai penyanyi jazz. Begitu rock. Sempat bikin single. Gue sempat ketemu Titi. Bagiannya rock. Iya. Iya kan? Lu bikin sama Excel segala macam kan? Lu bikin lagunya kan? Gitu. Lu memang bucin ya? Iya bucin pengaruh. Gue dulu waktu gue juga nggak usah harus sebut namanya. Gue pernah pacaran sama orang yang suka naik kuda, gue naik kuda. Oh iya. Pernah pacaran sama pelukis, gue ngelukis. Walaupun emang gue seneng ngelukis ya. Gak tahu.
Pokoknya Tahu ya? ibu produser tahu deh semuanya. Lo, pokoknya kalau pengen tahu gue banyak, lo kekep dia di kamar, lo tanya Titi sama siapa aja, lo dikeluarin deh semua. Nah, terus sama Andy, teman-teman gue, lo marching band, lo jadi mayoret lo katanya. Untungnya enggak. Untungnya enggak. Nah pada saat itu aja lo enggak jadi guru juga ya. Iya, oh iya benar. Iya. Gitu. Oke, terus sama Ovi sempat berapa lama ya waktu itu ya? Nggak lama juga. Nggak lama ya, nggak lama waktu itu juga. ya. Karena memang kita masing-masing membawa anak gitu kan. Oh iya. Tuh. Oke. Jadi ya begitu juga. Something happen on the way to heaven ya. Jadi tidak jodoh. Dan gue akhirnya sampai pada satu titik yang saat ini gue ngerasa sendiri aja deh. Lu sempet sampai sekarang tuh ngerasain gitu? Iya, lebih nyaman. Ya, gue nggak sibuk lagi mikirin orang. Ya misalnya gue sama punya suami kan gue harus Betul. ngurus dong. Betul. Ya kan? Makanannya apa, minumannya Betul. apa gitu kan. Sebagai istri yang baik kan harus begitu. Betul. Perasaannya gimana gitu. Oh sekarang gue mau operasi facelift, pergi sendiri tanpa harus minta izin suami. Kalau minta izin suami belum tentu dikasih. Tapi kan nggak ketarik-tarik dong muka gue. Ya. Permasalahannya adalah lu cantik, makin cantik malah. Nggak mungkin nggak ada yang suka sama lu. Nggak ada. Nggak mungkin. Kalau Nggak tahu ada yang ya. suka sama lu, terus lu berpikiran gimana Karena gini ya. menghadapi orang yang deketin lu? Kalau dulu masih ada ada yang mau ngajak makan malam nih gitu. Oke. Ya kan? Iya. Siapa? Gue tanya dulu. Adalah siapa? Gue tanya dulu dong. Udah punya istri? Iya, tapi ya inilah cuma makan malam enggak, gue nggak mau. Gitu. Oke. Jadi ada bapak ini, duda gitu. Oke. Yaudah makan malam dulu lihat dulu. Gue lihat enggak deh. Nah, akhirnya makan malam kedua kali gue tolak. Nah sekarang tuh udah Sekarang nggak mau. ada. Sekarang udah nggak mau lu. Nggak ada, bukannya gue nggak mau. Soalnya gini. Jangan gitu loh, abis dari sini tahunnya banyak lah. Karena gue berdoa, gue minta sama Allah, ya Allah kalau memang masih ada jatah jodoh, tolong kasih tanpa gue harus cari gitu. Maksud tanpa gue harus usaha. Allah bilang, lu jodoh udah gue kasih lebih banyak. Lu sia-siain terus ya. Mau lagi, minta lagi nih. Tapi itu gue gini, tapi kalau memang sudah tidak ada lagi Allah, aku pun gak apa-apa. Asal kau jaga diriku, pokoknya rezeki tolong dijaga juga. Jadi pasti kalau lo mau jodoh atau rezeki aja ya Allah, rezeki aja. Gue kalau ngobrol sama Titi dari dulu emang selalu bikin kakak. Ya rezeki aja ya Allah, nggak usah nggak apa-apa. Ya udah, jadi akhirnya ya karena mungkin doa gue gitu ya udah nggak ada lagi tuh. Tanpa gue tolak-tolakan udah diusir-usirin sama Allah gitu. Enggak. Ini orang nih gue mau kasih rezeki. Gue mau kasih rezeki gitu. Ntar pas rezeki jodoh tambah banyak lagi. Ya Allah, boleh deh jodoh sekarang. Enggak. Enggak juga. Gue udah nyaman banget. Iya sih tapi. Gue udah seneng banget sendiri gitu ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan seks, kebutuhan apa? Udah bukan kebutuhan primer lagi buat gue. Bukan primer lagi. Iya. Gitu. Iya. Jadi udah perhatian. Gue nggak terlalu pengen banget juga Kayak diperhatiin. Kayak gini. Karena selama ini emang gue yang memberi, bukan yang diberi perhatian. Saya yang memberi loh, bukan diberi. Enggak, ya maksudnya. Ya, enggak lah, maksudnya. ya. Lo tau lah maksud gue. Tahu bener. Kan. Gitu. Cuman kayak gini. Rumah lu keren banget. Gue datang ke Terima rumah lu. kasih. Keren. Jadi. Ya, ini hasil jerih payah Iya. gue. Dan ini pun gue bangun setelah gue sendiri. Itu jadi pas gue pisah sama Ovi, gue barulah mulai pembangunan ini. Sempet sih datang ke sini gitu. Antar kamarnya Excel di sini ya sama ini. Tapi akhirnya sebelum ini dibangun gue udah selesai. Ya udah gue bangun ini sendiri. Nah. Berarti ini pure dari hasil suara lu, Ti. Iya. Dari lu nyanyi manggung tuh iya. panggung. Wow.
Gila ya. Itu Berapa ratus panggung. Kalau gue lebih hemat lagi mungkin akan Iya, lebih. iya. Kan Lu kan tahu tahu udah dong. perempuan kan. Ya. Apalagi gue pernah masuk dalam circle yang ngelihatnya dari penampilan, ngelihatnya dari tas apa yang dipakai, ngelihatnya dari sepatu apa. Lu pernah gitu ya? Pernah gue. Jadi ikut Alfie ya? keluarin model baru 3 warna, gue 3-3-nya gue beli. Wih. Jadi Gua sempat langsung, jadi yang gitu juga iya ya. kan? Kalau zaman sekarang tuh FOMO. Kalau zaman sekarang namanya FOMO. Harus. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi akhirnya gue bisa berhasil. Ternyata kita tidak dipandang dari apa yang kita pakai. Ya kita tidak di respect dari tas apa yang kita pakai gitu. Makanya gue kenapa cocok sama ibu produser, karena dia nggak lihat dari situ, walaupun dia anak orang kaya, tapi dia nggak ngukur gitu. Gue walaupun gue nggak pakai tas bermerek, gue tetap sahabatan sama dia. Nah itu yang gue cocok sama. Tapi Titi ini emang luar biasa. Titi itu seru orangnya. Jadi gue temen sama Titi tuh dari setiap ketemu tuh kita pasti ketawa-ketawa karena seru. Seru banget malah waktu itu. Seru banget. Malah dulu waktu sebelum gue berteman sama Titi, gue udah berteman duluan sama timnya. Ya kan, lu udah artis. Gue kan asisten Mas Bambang Setio di luar. Oh iya. Dulu kan sering gitu. Oh ya. pernah jadi asistennya Iya dong. Bambang Setio. Iya. Oh. Lu dulu di Elvas. Oh iya. Jadi kalau manggung gue bawain bawain bajunya Rita. Tuh, nah banyak tuh yang mempertanyakan kenapa lo udah jadi penyanyi solo, tiba-tiba mau jadi masuk digabung di Alpha Singers. Ya, itu juga tuh. Itu juga yang tadi nanti kan gue mau bingung tanya. kan? Lu solo nih waktu itu udah punya nama juga. Udah, bahasa kalbu udah keluar Ya, tuh. apakah waktu itu Elva Singer itu adalah adanya di atas lu, makanya lu pengen ke situ? Iya, gue menganggap itu dia karena gini, gue kan berangkat dari Bina Vokalia di mana masa-masa gue les di Bina Vokalia adalah masa-masa yang sangat menyenangkan karena nyanyi, terus bagi-bagi suara, harmonisasi gitu. Seru gitu ya. Itu seru kan? Seru. Tiba-tiba suara 1, suara 2, suara 3 gitu kan. Wah, itu satu hal yang keren banget. Penyanyi itu nggak semua bisa, kalau misalnya kita nyanyi dikasih pecah suara. Enggak, belum tentu. Belum tentu kan? Ya kan? Paling suara 3, suara 2 doang biasa. Iya, nah itu tantangan buat gue. Tiba-tiba gue dengar Elva Singers, Verina sama itu udah nggak di Elva Singers lagi. Jadi perlu penyanyi cewek. Waktu itu Verina doang deh kalau yang Verina perlu penyanyi cewek. Gue langsung, Elva mau dong gitu. Hah, kenapa? Iya karena aku seneng banget bagi-bagi. Kangen gitu. Kangen gue bagi-bagi suara nyanyi tuh kangen banget gitu. Karena kalau penyanyi solo kan yang bagi-bagi suara kan backing vokal. Ya kan, jadi kangen gue. Jadi ya keren sih di situ. Jadi akhirnya gue masuk. Nah itu Bang Elva juga salah satu guru gue yang itu. Tapi pada saat itu ya Ti, gue kan sering mau Mas Bambang. Mas Bambang tuh selalu bilang, Titi tuh menurut gue adalah cewek yang luar biasa loh. Dia sampai apapun dia kerjakan, nyanyi apa buat anaknya gitu. Lu tuh sosoknya Mas Bambang Setia pada saat itu gitu ya. Iyalah. Gue bilang, iya ya, dia single mother yang luar biasa gitu. Iya, iyalah, nyekolahin anak-anak, terus les apa itu kan. Kalau lu nggak ada panggung, pernah nggak ada panggung? Oh pernah. Iya, nggak ada panggung tapi harus punya duit tuh gimana caranya? Ya jual aset. Jual tas. Jadi saudara Titi dia juga sama kita ya. Kalau tas LV gue kan jual. 3 warna, ya 2 warna aja deh. 3-3-nya gue jual. Tapi modelnya udah nggak lagi. Itu demi anak gue ya. Gitu. Jadi mobil gue jual, sama lah. Trans mengalami hal itu. Iya. Nah terus sama Elvas sempet bikin album juga kan di Elva Singers. Iya bikin. Nah terus menyenangkan, jadi gue langsung reminiscing mengingat masa-masa kecil gue gitu yang menyenangkan lo bisa memecah jadi bolak-balik suaranya dan buat gue tuh challenging banget gitu, tantangan banget bisa. Dan kalau Elva kan kalau udah misalnya lagi ada satu pertunjukan yang agak jazzy gitu kan, itu pecahannya kan miring-miring, setengah gitu. Itu tantangan banget buat gue. Dan belajarnya tuh kan komando kan sistemnya tuh Bang Elva. Jadi harus mesti catat. Untungnya gue bisa angka. Lu bisa. Not angka tuh gue bisa. Jadi jadi
Sempet cukup lama lah. Tapi itu gua jadi kayak militer ya, buat kayak sekolah militer, jadi tahu caranya gimana. Habis itu harus diingetin kan. harus Oh memorize. itu, jadi kita pertanyaan kenapa waktu itu Titi DJ sempat ada di Elva Singer. Sama halnya waktu Arman Maulana pernah ada di Libels. Libels. Ya itu udah terjawab, sekarang udah kejawab. Buat Titi, pecahan suara itu satu kerinduan yang tantangan juga yang luar biasa ya. Bener, Oke. gitu. Setelah itu setelah di Elvas itu. Di Aquarius gue masih mengeluarkan album Melayani Hatimu yang ada Separuh Hidupku. Ya, saya. Itu gue minta khusus loh sama lo ya kan. Itu sebenarnya materi itu buat gue solo sebenarnya pada saat itu. Itu sampai sekarang tetap diminta kalau untuk wedding. Oh iya. Karena Separuh Hidupku kan. Separuh Hidupku. Itu cocok banget. Jadi lagu gue tersanjung juga sih. Lagu Sang Dewi malah kadang-kadang mereka nggak mau. Karena ada kata-kata bunuh diri. Oh iya. Karena kadang-kadang jangan dong Sang Dewi jangan karena bunuh diri. Iya. Nggak mau. Masih nggak. Tapi sekarang sih diminta terus. Walaupun ya. ada bunuh diri. Ada bunuh dirinya nggak apa-apa. Kalau dulu kan nggak boleh ya bunuh diri. Kalau sekarang mental kan. health kan. Iya benar. Nah, Separuh Hidupku tuh yang selalu diminta. Dan 2 kali ya, dua versi ya. Iya, satu yang solo, sendiri. satu yang sama Ute. Jadi waktu dulu gue bilang nanti aransemen siapa? Erwin Gutawa. Oke. Gue tuh sangat begitu juga. Sampai gitu. Erwin Gutawa. Oke. Keren banget. Sama juga kayak waktu gue di Yana Yulio. Fer, berapa Fer? Jangan. Aransemennya gue minta Billy J. Budiarjo. Oke, gitu. Aransemen dulu, arrangernya harus kita pilih sendiri. Iya. Ini Erwin Gutawa kan. Oke. Karena satu album tuh dikerjakan oleh Erwin Gutawa. Nah, itu bertepatan dengan konser pertama gue. Konser Sang Dewi. Sang Dewi, konser Sang Dewi. Benar. Nah, si Aquarius itu berita-beritanya ketilep, berita album gue itu ketilep sama konser. Jadi nggak terlalu gimana gitu. Cuman Separuh Hidupku ini banyak orang tahu. Wah, itu senang sih. Nah, ini setelah apa sebelum lu ada tiga diva. Itu setelah. Jadi gue bikin konser pada tahun yang sama, Krisdayanti bikin konser, Ruth bikin konser. Makanya kenapa alasan itulah Erwin Gutawa dan Jai Subiakto bikin konser Tiga Diva. Karena penyanyinya sudah melakukan konser masing-masing. Tunggal dan besar semua. Jadi belum ada penyanyi solo sebelumnya itu bikin konser masing-masing. Tunggal. Maka bikinlah Tiga Diva. Wah gila sih. Nah, di Tiga Diva itu nih gue mau menceritakan satu hal yang gue pernah ceritain tapi mungkin cuma segelintir orang yang tahu. Gue hampir gak jadi ikut Tiga Diva konser itu. Gara-gara? Bukan. Gara-gara, udah nih kita sepakat ya. Ini sorry ya Krisdayanti Rusanaya, gak apa-apa kan. Ini sebuah fakta yang diungkapkan karena waktu itu gue sempat dijuluki Miss Walkout. Karena jadi kita sepakat ya nama di poster semua promosi alphabetical order. Nah gue juga dijuluki Miss Alphabetical Order karena Krisdayanti, Ruth Sanaya, Titi DJ. Lu ada di belakang? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Udah sepakat. Itu udah sepakat. Tibalah saatnya pemotretan. Nah kan ada yang bertiga ada. Sendiri-sendiri karena si Jai mau dibikin gitu. Jadilah posternya. Krisdayanti di tengah. Gue langsung ada yang aneh nih, gue bilang gitu kan. Nama Krisdayanti, Ruth Sanaya, Titi DJ. Tapi kok fotonya Krisdayanti yang di tengah. Gue langsung manggil semua dong. Ini nggak sesuai dengan kesepakatan, gue bilang gitu. Kok Krisdayanti di tengah gitu? Iya soalnya kalau udah di ini dan gini. Krisdayanti pakai baju putih, gue pakai baju putih, Ruth Sanaya pakai baju hitam. Karena emang udah diplot Ruth Sanaya yang di tengah. Karena memang harusnya namanya kan begitu. Betul. Kan, ya kan? Loh kok tiba-tiba Krisdayanti di tengah. Nih KD waktu itu masih sama Anang, KD Production. Apakah karena mentang-mentang ada KD Production di situ? Jadi Krisdayanti di tengah. Udah waktu itu ada gitunya juga ya. Gue pikir tuh karena pertemanan kalian jadi akhirnya ini. Ternyata dipilih ya. Iya, karena tonggal itu dan ada konflik. Ada konflik ya? Ini menarik nih. Lo bisa bikin thumbnail dari sini. Siap. Bu produser. Nah, udah kayak kan ganti dong gue bilang.
Kan aneh, kita udah sepakat loh. Jadi Kita berdirinya semua juga dari nggak awal- enak kan, Dari hitam awal sudah putih-putih. harus menghormati kesepakatan. Nama Krisdayanti berarti ya udah nama Krisdayanti mukanya di bawah namanya, gitu dong, Betul, ya kan? betul. Aneh aja gitu. Udah nggak bisa, udah mesti naik cetak ina itu gitu. Udah nggak bisa diganti lagi. Bisa, gue bilang. Nah, iya biayanya soalnya nggak murah. Potong dari honor gue. Wah, lu sampai segitunya? Sampai segitunya. Wah, udah nggak bisa. Terus, ya udah. Kalau nggak, gue nggak jadi. Miss walk out itu. Dari awal udah begitu, ya gimana selanjutnya? Gue kan orangnya kan nggak bisa Berarti gitu. yang nggak komit mereka dong? Nah dong, Ya, ya oke. dong. Gue walk out. Oke. Ramai kan. Gimana nih? Dan you know what? Seorang Anang pernah sempat nyari pengganti menghubungi Rosa. Oh, oke. Itu terjadi, sempat berarti. Sempat dihubungi Rosa, sempat dihubungi. Diajukan ke Erwin dan Jai. Untungnya Erwin dan Jai nggak setuju. Rosa belum konser tunggal. Iya, belum. Nggak bisa. Jadi either lo robah itu poster Atau batal? atau batal. Dirobah lah akhirnya. Oke. Sih? Putih, hitam putih? Iya dong. Iya, benar. Ih. Oke. Akhirnya dipanggil lagi gue. Jangan gitu dong. Ini udah kita bisa kan gue bilang. Lo jangan bilang lo naik cetak kayak gue gak tahu percetakan. Gue bilang. Emang gue gak tahu padahal. Padahal nggak tahu. Ya maksud gue. Tapi dipotong dari duit lo enggak dong? Hormatin kesepakatan dong. Dipotong dari duit lo enggak? Enggak. Gengsi dong. Gengsi dong. Ya akhirnya dirubah lah. Krisdayanti, Rutsanayati, putih, hitam putih. Iya, itu benar. Itu benar. Iya dah, pokoknya gue bilang kalau dari awal udah nggak bener, gue males deh ikut dalam satu proyek yang dari awal udah nggak bener gitu, udah nggak sesuai kesepakatan, nggak menyepakati kesepakatan, tidak menjalani kesepakatan. Iya dong. Kalau lo jadi gue gimana? Iyalah. Iya kan? Iya. Bukan soal gue pengen di tengah, enggak. Kalau gue mungkin gue rada bete aja nggak ngomong apa-apa, cuman yang itu mungkin yang gonggong. Oh iya. Kalau gue kan gue yang gonggong. Lu langsung ya. Langsung. Nah cuman abis itu akan ada nggak enakan nggak? Ya, enggak. Yang apa? Pas gue tahu bahwa dia sempat menghubungi Rosa itu setelah. Jadi gue taunya belakangan. Jadi gue nggak tahu kalau gue sempat dijadikan. Mau dijadikan ya udahlah. Gitu. Wow. Untung gue taunya belakangan. Kalau pada saat itu bete lo ya. Waduh. Bisa diminta nggak mau lo ya. Nggak tahu juga. Bisa begitu. Ya, maksudnya kan lagi bete. Tapi kan gue juga orangnya kan lemah hatinya. Itu ya. Mudah memaafkan. Gitu. Itu salah satu. Mudah memaafkan, susah itu. melupakan tuh. Iya. Gitu. Jadi ya udah akhirnya terjadi lah gitu. Akhirnya setelah itu pokoknya kita harus sepakat loh. Kita mau ya udah akhirnya jalan lah. Tapi akhirnya mau mulus. Akhirnya semuanya bagus. Untuk konsernya semua bagus. Ya, semua. Untung konflik itu ada di awal. Jadi mereka belajar dari Jadi situ tahu, kan. oh jangan deh kalau gini sama Titi harus sesuai. Iya. Oh iya. Gitu. Kadang-kadang kita memang harus ngomong di depan tuh biar orang tahu. Iya. Gue nggak bisa tuh yang geremeng-geremeng di belakang, kasak-kusuk di belakang. Muka bete. Terus ngejalaninnya bete. Gue nggak bisa. Oh iya. Gue mendingan ngomong. Itu lebih bagus juga ya. Jadi akhirnya orang-orang itu tahu kalau mau berurusan sama Titi, on track aja deh. Iya. Jangan. Makanya kenapa perkawinan gue hat-trick. Karena lu juga orangnya gitu. Kalau nggak komit udahan. Oh oke. Bukan contoh yang baik. Bukan contoh yang baik. Tapi ya itulah orangnya. gue. Iya. Mungkin ada yang memang orang punya kekuatan mental sendiri yang bisa bertahan. Tapi itu gue salut, bagus, contoh yang baik. Tapi gue nggak gitu. Lu bukan orang yang begitu. Tapi untuk hubungan kerja seperti itu lebih baik begitu kok gue bilang. Ya nggak sih? Tapi apa yang membuat Titi DJ kan orang udah tahu nih. Even gue yang nggak tahu cerita ini aja tahu kalau sama Titi orangnya strike banget. Apa yang membuat lu terus dipakai sama orang terus, padahal lu tuh orangnya begitu. Kadang iya ya. Kadang kan orang nih, apalagi agency ataupun IO gitu, elemen aja pernah, aduh jangan deh. Waktu itu manajernya Johan Diahya kan galak, jangan pakai elemennya, manajernya aduh rese banget. Oh gitu. Sempat. Nah gue justru dilindungin sama manajer. Baik manajer gue jadi yang udah giring-giring meninggal, apa-apa tuh yang jadi yang jadi penjaganya gue tuh manajer. Jadi gue nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Jangan,
biar kita aja yang marah-marah. Sampai manajer aku itu sekarang menghadapi orang lain, gue yang ngerasa, Win, ini. Ya tenang ya mbak, yang gue justru ditenangin sama manajer gitu. Jadi lu mah yang good cop-nya ya lah. Nggak boleh, Iya, tapi gitu emang katanya. Iya. Gitu, jadi mungkin itulah. Dari waktu itu sampai sekarang pribadi lu yang tadinya stay gitu mengendor apa enggak? Lebih sekarang lebih mengendor. Maksudnya marah. Lebih mentolerir gitu mas. Tapi caranya gue rubah. Kalau dulu kan gue kan kalau ini ya, meledak-ledak. Iya. Ternyata bisa kita Sekarang mengutarakan pendapat kita dengan cara yang lebih tidak meledak-ledak gitu. Ya lumayan lah ya. Aku sekarang nggak terlalu yang gimana gitu. Ya gitu. Dulu lu vokal kan orang. Iya, vokal. gitu. Sekarang udah. Ya ada caranya untuk lebih kita bisa menyampaikan pendapat kita dengan cara yang lebih manis gitulah. Tanpa harus orang terkaget-kaget, shock gitu. Ada satu lagi yang mau ditanya Ti. Step. Ya. 3 atau 5, 4, gue lupa. Meni, atau meledak kan? Iya. Ini juga yang mau gue tanya. Gue sebagai, gue gak nyangka. Apa yang lu lakukan pada saat dia meledaknya nih bukan meledak di Indonesia, meledak di dunia. Iya, betul. Sedunia meledak lagu itu. Ini lagu ciptaannya Meni sendiri. Tanpa promosi, tanpa apapun, tahu-tahu tim meledak. Seorang diva yang tahu-tahu anaknya meledak melebihi lu di dunia, ini jadi di dunia. Itu gimana perasaan lu? Wih, gila tuh mix feeling banget, campur aduk, maksudnya bangga aja terus. Tapi ya bangga sih yang paling dominan sih yang bangga lah. Bangga ya. Gila. Jadi gini, jadi waktu dia di SMA dia tuh satu sekolah sama anaknya Meli, Ale Abe. Oke. Nah, di akhir-akhir sekolahnya mereka bikin grup namanya Goodbye Felicia. Itu khusus untuk proyeknya Meli yang soundtrack film AADC 2. Di situ si Ale sama Abe ngaransemen lagu Bimbang. Nyarilah penyanyi. Jadi Stephanie aja karena Stephanie di sekolah mau nyanyi gitu kan. Salah juga waktu sekolah juga ada punya band tapi di sekolah tapi nggak pengen jadi penyanyi mereka waktu itu. Jadi cuma nyanyi. Ya biasalah. Nah terus ya udah rekaman lah lagu Bimbang sama Ale Abe. Ada music videonya juga. Ada waktu itu ya. Ada. Nah udah gitu. Nah Meni juga waktu itu belum ke arah musik. Ya tiba-tiba pas saya lulus SMA dia bilang, Mam aku mau gap year. Ya kan. Nggak mau langsung kuliah. Aku mau setahun dulu aku mau gap year. Terus ngapain? Aku mau nyanyi. Hah? Oh iya? Kamu kan gak pernah nyanyi sebelumnya? Iya makanya aku pengen nyanyi. Karena punya pengalaman sama Bimbang itu. Pengen nyanyi. Cuma aku mau nyanyi lagu sendiri. Deh gitu. Oh ya boleh. Gitu. Udah ngasih statement duluan ya? Jangan emang aja. Tunggu dulu. Oke. Nah, nyanyi sendiri. Judulnya lagunya Appreciate gitu. Bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris gitu. Oh ya. Ya udah. Mau siapa musiknya? Ya aku bantuin deh gitu. Langsung aku bantuin. Mau yang mana? Ini aku kasih beberapa nama gitu. Dia searching lah gitu ya. Ini akhirnya jatuh kepada si Asta. Ran. Iya. Itu dia. Waktu itu apa sih nama grup produsernya? Udah Appreciate. Bikin video. Carilah sutradara. Lu gak pakai label nih? Enggak pakai label. Berarti lu modal sendiri? Iya modal sendiri. Oke. Ya sutradara. Ada Joy namanya. Bikinlah di Bogor. Syuting bener bagus. Appreciate keluar singlenya. Ya nggak terlalu orang tahu. Karena bahasa Inggris kan. Terus ya udah gitu. Terus tapi dia seneng. Wah sih gitu. Terus, bikin lagi Tapi kali ini mama gak usah ikutan ya. Kan gue tahu banget. Itu anak banget. Ke arah situ kan tadi maksudnya. Iya. Oh iya gak mau. Aku mau bikin semua sendiri. Aku udah tahu. Aku udah dapet gitaris. Karena aku cuma pengen gitar aja di situ. Begini-gini aku udah tahu. Aku ngobrol langsung sama dia. Gitu. Oke. Video klip juga mama gak usah ya ikutannya. Jadi yang ngevideonya tuh ala-ala vlog. Iya. Ya kan tuh ala V3000. Tapi itu sebenarnya ala V3000. Dia tuh sebenarnya lagi nyanyi-nyanyi aja gitu di story, Instagram story. Baby take my hand, I want you to be. Cuma bagian chorusnya aja. Tiba-tiba orang bilang, jadi satu lagu utuh dong. Udah kan dia bikin. Nah, terus dia bilang, Mam, ya aku ada nih lagu baru lagi nih. Cuman mama gak usah ikutan gitu. Ya udahlah. Ya udah, akhirnya dibikin lah semua. Syuting sama kakak-kakaknya kan. Iya. Kakaknya bantuin dia. Ya kok mana
Masukkanlah YouTube, jebret. Gak dipromoin sama Nggak sekali. dipromoin sama sekali. Dan tidak ada label juga. 2.000. Itu cepet banget, cepet tuh. 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. 20 juta. Udah itu doang cepet. Wow. Tiba-tiba, ini gue sampai merinding nih. Iya. Tiba-tiba masuk email banyak banget ke manajer aku, Jenny, almarhumah. Ya Jenny. Dari record label, you name it. Atlantic Record. Ini udah bukan Indonesia ya? Udah bukan Indonesia. Padahal sempat gue bawa Meni itu ke Trinity, ke Sony. Cuma waktu itu Meni belum gap year. Iya, Jadi mereka bilang, ya aduh, susah nih kalau iya, kamu mau iya, sekolah. Karena waktu itu dia bilang mau sekolahnya keluar. Susah, kita harus punya paling nggak at least 2 tahun kamu di sini untuk nge-build. Nggak jadi lah, untung nggak jadi loh. Terus dia gini, banyak tuh ada, kali ada 12. Nggak dari Amerika aja, dari Eropa juga ada. Iya. Dari Jepang juga ada. Aku maunya 88 Rising. Dia milih lagi. Karena memang waktu itu lagi gila kan Rising. itu. Kalau gue pasti Capitol Record. Zaman dulu. juga. Iya kalau kita kan pasti Iya. Capitol zaman dulu kan. Iya. Ini gue nggak tahu itu kan. Nah, terus karena ya banyak Asia gitu Iya, dia iya. gitu. Walaupun dia sebenarnya orang anak Amerika kan, dia tuh Iya, paspor dia Amerika kan. paspornya Amerika ya. Gitu. Jadi datanglah tawaran itu. Udah. And the rest is history. Langsung Gila. berangkat. Kenapa gue langsung mengiyakan tanpa ragu sedikit pun, karena gue go. Oke. Ada peluang, ada kesempatan, go. Ya kan? Dan dia juga seneng. Karena kalau aku di sini, Mam, kalau aku di sini, orang tetap akan melihat aku sebagai anaknya Titi DJ. Benar juga. Kalau aku di luar, di Amerika nggak ada yang kenal Titi DJ itu siapa. Jadi kalau aku berhasil, berarti karena kemampuan aku, bukan karena campur tangan Titi DJ. Saya juga mau melakukan itu. Biar anak-anak saya di sini nggak berat, saya aja yang berangkat keluar. Gitu. Itu pertanyaan gue loh, Titi gimana bangganya lu Tigo bilang anaknya bisa itu begitu. bangga banget. Dan di mana-mana nomor 1. Jadi ya kan? Iya. Semua terus tuh di cover sama anak-anak penyanyi- K-pop tuh banyak banget tuh, anak Blue Jeans tuh kayak nge-cover anak. Ada dampak pernah ke lu nggak Ti? Lu lagi nyanyi bawain dong lagu itu. Iya, Pernah? iya pernah. Oh gila sih. Tapi, Dan gue kaget tapi juga. gue ngerasa gak cocok. Iya. Tapi kan ada kan pasti peristiwa itu. Karena liriknya ada I want you to be my husband. Cukup. Ya, nggak ada lagi gue mau jadi ada orang menjadi husband gue, nggak ada Dan lagi. gue seneng banget ya lagu itu. Meni bawain di Instagramnya, di Iya. tag ke Titi tag gue. Iya. Iya kan? Aduh dibawain sama dia. Maksudnya kan artis yang go internasional secara purely ya cuma dia nih. Lagu Separuh Hidupku. Iya kan Ya, dibawain iya, sama nih. dibawain. Maksudnya dibawain sama dia gitu. Wih seneng juga gue repost juga kan. Iya, dia suka banget tuh. Meni sukses. Kamu membuktikan diri. Gak mau kalah sama mamanya dengan caranya sendiri. Iya, Sudah dibuktikan di benar. dunia loh. Aduh, Ti. Gitu. Luar biasa deh. Tapi apa ya? Sudah banyak yang terjawab di otak gue yang soal musisi. Lo meledak berapa kali? Ternyata hat-trick. Tapi gue bersyukur loh, maksudnya walaupun gue sudah tidak menciptakan hits lagi, tapi tetap permintaan untuk menyanyi, demand-nya masih ada gitu. Itu yang gue juga Itu yang sempat gue pikirkan juga. Gue merasa, ya jawaban doa gue. Jadi itu gini Ti, jadi memang ya mungkin karena ada masa, ada orang ada masanya apa segala macam. Tapi semua musisi juga sama. Kayak Kahitna menciptakan lagu-lagu baru ternyata sering. Iya. Tapi memang Tapi yang tetap orang minta pengennya yang adalah- lagu lamanya. Iya betul. Kita orang yang bersyukur yang pernah dikasih hits yang orang-orang sampai sekarang ya. Iya betul. Berapa puluh tahun tuh lagu kan? Titi. Iya. Bayangin kemarin di acara Jokap. Ekspresi dong. Iya Gila. benar. Sampai Itu ke depan ekspresi semua. Itu kan tahun 80 berapa loh. Umur lagunya itu 88 tuh kalau nggak salah. Iya, dia. gila kan udah lebih dari 40 years. Iya. Gitu. Masih diminta lagu itu. Tapi lu mau banyak Ti, lagunya banyak banget. Lu satu panggung Ya, 1 jam. Alhamdulillah. Iya cukup Ya. udah. Nah, lu kalau misalnya main, kalau gue masih gambarannya adalah lu kan harus di tempat yang glamor. Kalau outdoor nggak pernah Maksudnya dong? glamour ballroom, Ballroom gitu ya. Apa namanya corporate Iya, ya, gitu. awarding. Ya memang kebanyakan sekarang itu atau wedding. Tapi di festival pun
Gue masih dipanggil, masih main 90s Festival. Iya, main. Synchronize sama main itu apa. Terus Tiga Diva sempat di Synchronize Festival. Iya. Kemarin juga di With The Fest gitu. Terus ada tawaran untuk tampil sendiri juga di festival gitu. Oh ada, lu juga ada ya kayak gitu-gitu. Gue pikir tuh lu beda nih kelasnya udah A aja gitu. Tidak sering. Iya, tidak tapi sering. masih ada gitu. Waduh, Titi luar biasa ya. Titi DJ itu luar biasa. Oh iya, sama satu lagi dong. Lu waktu dibikin. Oh iya. Kenapa lu mau bikin kok bisa bagus hasilnya? Jadi gue kan sekarang umurnya 58 ya. Gue melakukan itu umur 56. Hampir 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya loh. Ya, oke. Iya kan. Terus gue sebenarnya ingin melakukannya dari umur 50. Gue jadi gini, sebelum 50 tuh gue gini, gue 50 gue mau facelift supaya tidak terlalu kentara tarikannya gitu. Facelift itu apa sih? Facelift adalah mengencangkan. Jadi tidak merubah. Berarti tidak ada yang diganti? Tidak ada yang diganti. Bukan plastik. Gue ini asli. Plastik surgery itu bukan? Plastik surgery. Itu plastik surgery. Plastik surgery. Okay. Tapi tidak ada yang rubah. Gue tidak merubah mata, tidak merubah hidung, tidak merubah mulut ya kan. Jadi mengencangkan. Ya, cuma hanya dikencangkan gitu. Jadi tadinya kan udah ada, tadinya tuh ada keriput di sini, ada angka 11 di sini, Ferdi. Oh kayak gue gini. Nah itu kan kalau lo nyurengin muncul ini nggak, gue nggak nyureng aja ada 11 di situ gitu. Oh nah, itu cuma ditarik begitu. Ditarik terus ya kerutan-kerutan gitu lah. Jadi, nah gue ngerasa itu juga gue lakukan untuk diri sendiri. Healing lo itu. Maksudnya award buat lo sendiri ya. Jadi bukan untuk apa itu, gue untuk diri sendiri loh. Gue melakukan itu untuk diri sendiri. Jadi itu. Nah, jadi gue udah mulai cari informasi tuh dari umur 48 49 gitu. Sana. Nah, terus 50 udah nggak dapat di Indonesia. Aduh ini itu seperti yang di Malaysia ada juga yang bagus, di Thailand ada, di Bangkok ada gitu. Terus tiba-tiba Korea mencuat tiba-tiba dengan plastik surgery-nya, gitu kan? Ya udah, kira-kira 3 tahun 4 tahun sebelum pandemi, gue tuh udah hampir berangkat. Sebelum pandemi, gue udah ketemu sama ID Hospital di Korea ini untuk gue berangkat. Pandemi tutup semua, ya udah tertunda lagi lah gue 3 tahun. Jadi lu setelah pandemi? Gue dikerjakannya setelah pandemi. Setelah mereka buka lagi. Oke. Itu ditutup. Korea juga tuh semua seluruh dunia juga ditutup kan. Ya udah gue, kapan ya. Pasti buka lagi. Mereka mau ngomongin gue lagi. Gimana? Udah siap? Oke. Berangkat gue. Sakit nggak Ti? Kalau ditanya sakit enggak lah. Maksud gini, kita kan dikasih painkiller. Iya, cuman kan kalau perempuan kan sama semuanya ditanyakan enggak sakit, selalu ngomong gitu. Sebenarnya sakit apa enggak sih? Enggak, kan kita dikasih enggak. anestesi setelahnya. Sakit. Cuma hari pertama aja nggak nyaman, bukan sakit yang nggak nyaman karena painkiller kan. Ya kalau nggak dikasih painkiller ya pasti udah gue teriak 7 oktav kali. Nah jadi nggak nyaman iya, kerasa gitu, ketarik gitu iya. Ya lo kalau lagi dikuncir, kalau lo tarik kunciran lo. Nah kurang lebih 10 kali itu. Cerasanya. Jadi sempat lu ditutup dong pakai perban? Iya, tapi berapa lama? Lumayan lah semingguan gitu ya. Semingguan ya? Terus waktu itu lagi winter gue di sana. Di Korea lagi winter. Nah kalau lagi winter kita tuh enak jalan-jalan keluar memanfaatkan udara dingin. Karena dengan dingin itu lebih cepat kempes. Iya, jangan summer aja. Lo kalau mau facelift jangan summer aja, ya. Gue kasih tahu aja. Ya, bentar. Gitu. Jadi gue kesana. Nah, sebelum lu nyuruh gue facelift berapa? Begitu nanya. Kalau biaya. Around aja. Around ya, ada 300 ke 500. Tapi gue kan endorse. Gue di fully support oleh hospitalnya. Fully tapi enggak fully sih. Gue tiket sendiri. Iya kalau itunya tapi itu di sana pengerjaan free. Obat-obat sendiri tapi pengerjaan free. Kalau yang kita bayar tuh sekitar? Ya sekitar 300 sampai 500 gitu. Waduh. Kayaknya saya kendor aja deh. Enggak, kalau laki-laki kan enggak ke situ ya. Ini banyak loh laki-laki yang sana. Banyak yang nganterin istrinya. Nih yang nganterin istrinya tiba-tiba tergoda.
Oh, Saya iya. juga deh gitu. Jadi dia karena dia lihat hasilnya bagus. Entar istri gue digeta sama orang. Gue juga jadi dua. Cuman gue takut jarum, Ti. Gue tuh takut Oh jarum. gitu? Iya. Masa? makanya. Itu doang gue cuma satu. Oh iya, lo juga nggak ada anting-anting ya? Enggak pernah. Bukan, gue kan dulu pernah lumpuh, Ti. Jadi gue disuntik itu sumsum, Ti. Bukan suntik sumsum tuh diambil, sumsumnya diperiksa lagi. Gue lumpuh kan dulu. Nah, jadi Di lutut lo diambil di sumsum. tulang, jadi nggak tanpa di painkiller apa tusuk. Masa sih? Kok nggak dikasih painkiller? Nggak boleh, kalau nggak bisa ini cacat. Oh gitu. Iya Suntikan sih itu. kita kalau hamil melahirkan Nggak kan boleh. epidural juga Nggak boleh. kita mesti melengkung Iya. ya supaya si spine belakang atau tulang belakang Sampai kebuka kebuka. supaya dimasukin Bisa tuh masuk. suntikan Nah, epidural. gue didengkul. Jadi gue ada trauma jarum lah. Oh gitu. Jadi- Ya iyalah gimana nggak trauma sekali disuntik pakai gede itu kan. Gede dan tebal tuh karena di Iya. tas gitu set gitu. Rasanya gimana tuh? Aduh udah deh. Ya udah sakit banget lah. Jadi makanya nyium bau rumah sakit tuh kayak ada gimana. Traumatis gitu ya. Oh gitu. Wow. Nah, Gue pikir lo nggak aneh juga karena ditutup. enggak. Kalau gue emang dulu kan Advent, nggak ada lobang, nggak boleh melobangin, Emang di Advent nggak boleh? nggak boleh. Oke. Terus gue masuk Islam, Muslim, tapi akhirnya gue pikir, ya deh, malah diketawain, lu ya kata kakak gue. Oh gue takut, Emang lu nggak ada? nggak pernah. Gue Jadi takut lu kalau karena pakai anting apa? jepit. Oh yang jepit. Oh iya. Gue takut, Iya terus benar kan juga ya. stay there. Iya. Gitu kan. Terus Dewa kakak gue pernah kan digituin kan. Oh sakit tuh, gue gak mau. Bohong, Tapi dia padahal. ditawain sama dia. Oh, lu ya. Ini emang sakit ya? Sakit. Enggak ya? Dewa kata sakit. Makanya gue gak berani. Kalau lu ya di tamitak, di liposuction, Itu nggak sakit menurut breast lu? reduction, di black sana, black sini, lo berani lo di itu segini lo nggak berani. Karena kerasa, gue bilang dan stay. Kalau itu kita kan anestesi Iya, nggak berasa bangun-bangun bisa. aja gitu. Wow. Ya, tapi lu mah lu nggak ditato ya? Alis pernah? Tapi nggak tato, tato nggak ada ya? Enggak, gue enggak. Padahal pernah sama Sakit tuh rocker, pasti kan. sama jesser. Iya. Nggak ada Gua tato ya? tertarik. Anak gue tato artis si Salwa. Iya, makanya gue tahu itu. Heeh. Makanya si Bucek Pernah nggak ditawarin pertama lu? kali Gua lihat ditawarin itu, apa? iya. Bucek kan juga nggak pernah ditato sebelumnya. Iya, iya. Gara-gara anaknya akhirnya Lu ditawarin juga sama anak? Mau nggak mau. Iya. Kecuali alis ya. Apa namanya kalau mau dibikin lagi Iya, iya, gitu. Nah, makanya si Salwa mau belajar tato alis. Kan beda soalnya antara tato. Iya beda banget. Beda. Sama gini, Gitu. lagi single, gue kan pernah ngeliat ada single, gue lagi main ke UPI, gue ngeliat video klip lo, dia dengan bangganya, gue lihat dong di video gue, wah lu kan terbang apa kan, Iya. wah itu keren banget sama Richard Kyle. Wah keren, gue bilang, ini gue nggak tahu nih single ini nih, gue bilang gitu. Sayap. Itu yang terakhir apa ada lagi? Ya itu album terbaru gue dalam Oke. rangka Album? 40 tahun. Lo mesti dapat ya. Lo Album? tolong dong ambilin dong itu. Lo udah dapat belum sih? Belum. Ambilin dong itu Win. Tanyain deh. Apa sih namanya set box. Album. Gue bikin album dalam rangka 40 tahun gue berkarir. Jadi gue khusus bikin album. Jadi padahal sih zaman sekarang kan, tapi ya itu tonggak. Iya, pokoknya ini buat Sebagai appreciate sendiri, penanda aja ya. Soalnya banyak yang bilang kenapa nggak konser kayak apa? Ya konser inilah. Bisa. Udah bikin belum konsernya? Nanti pada saat gue umur 60 gue bikin konser. 2 tahun lagi kan? 60 lu mau bikin konser dan memang udah di planning, udah ada semuanya. Oh good, berarti kita harus tonton semuanya nih. Ya gitu. Doain ya. Support. 40 tahun, gue mau dong itu. Dan itu bisa di Ada, box setnya itu. Box setnya itu isinya. Dijual. Enggak, gue untuk musisi yang ada di album untuk teman-teman. Oke. Isinya ada kaos, ada topi, ada CD, Oke. ada imani, ada kaset. Oke. Sama Kaset ada ya. kaset. Tadinya gue bikin piringan hitam juga tuh. Gue bingung menyetelnya di mana tuh kaset. Iya kan? Iya, Nah, bagus, sama apa namanya sama lirik box. Ya, ntar Oke. Nanti gue kasih ya, ntar gue liatin, ntar gue videoin ada gue kok, kasih. ada. Gue juga dapat karena gue pernah menciptakan lagunya Titi. Iya gitu. Di sini aja lagi dicari. Oke. Gitu. Ini gimana? Luar biasa. Kalau saya mah ya gini aja, masih tetap di elemen Katanya mau masih. tur ya? Elemen tur mulu. Oh tur mulu lu? Tapi kan tur zaman sekarang beda sama dulu, Ti.
Kalau dulu kan kita nggak pulang-pulang. Turnya sama gue dong. Mestinya. Justru kan kemarin gue nanya, kalau Iya. di panggung biasa bisa nggak? Bisa. Ternyata bisa kan, gue ketemu kemarin Ya, nanya kita kan itu. selive, maksudnya nggak jauh-jauh lah. Iya. Lagu-lagunya pasti orang-orang. Maksudnya kita pernah juga di TV kan bareng Iya, collab, ya kan? Oh iya, kan? gue ada cerita yang dulu gue tuh orangnya kan nggak enakan, ya kan? Jadi gue konser solonya Elemen di Sarbini pada saat itu. Titi itu kan ibaratnya gue ngefans sama Titi. Pas gue datang, sorry ya Tia, gue jalan dulu ya. Nggak boleh, kamu nggak boleh begitu. Kamu bintang, kamu nggak usah pakai permisi, jalan-jalan aja. Oh gitu ya? Gue Nggak usah. gitu. Pokoknya lu bintang, hari ini lu bintang, lu nggak boleh permisi, lu nggak boleh minta maaf, lu terserah lu aja ngomong. Enggak, permisi tetap tuh jangan minta maaf gitu maksudnya. Iya nggak Permisi, apa gitu. Tetap lo harus ada manner dong. Nggak pada saat itu gue bisa. Kalau lo lewat begitu aja gue pasti gue marah. Hey, lo sini, bilang ke permisi apa gitu. Karena banyak sekali sekarang penyanyi baru yang begitu. Okay. Ari Lasso aja, aduh gila ya penyanyi baru sekarang gila. Jalan-jalan aja. Pernah masa mau di depan lo ada yang begitu nggak berani dong? Oh ya, emang gue sih Ya kan? Siapa yang ini? gitu. Tapi masa sih gue ngomong gitu? Iya enggak. Udah fair. Lu mau lewat mau apa? Lu pokoknya lu nggak usah nggak minta maaf apa lu gitu. Iya, maksudnya jangan Dan minta gue maaf. belajar dari situ bahwa ya di sini ini acara gue gitu. Jadi wow. Itu tuh gue dapat masukan dari lu itu tuh. Tapi tetap attitude Lu sekarang. bintang ya, Sekarang attitude juga harus nomor satu ya. Iya, ya, jangan sombong. Iya betul. Nah ini dia. Oke. Aduh. Apa namanya? Kayak gini. Tuh. Nanti lo video-video Titi DJ nanti lah ya. 40. Titi DJ 40. Nah isinya ini. Imani dengan muka gue. Oh, oke. Jadi lo ntar kalau masuk tol bisa pakai ini. Ada parfum waktu itu gue disponsori oleh Button Scarf. Ini parfum. Parfum. Terus kaset. Oke. Ya. Ih bener lu kaset lo. Kaset Kan? lo. Nih gue megangnya aja udah gak pernah nih kaset. Ini lirik card, lirik lagu. Oke. Terus ini tuh. Ini ada topi. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Ini lirik lagu semuanya dan ada foto-fotonya. Oh, liriknya di belakangnya. Lo masalah nggak pakai topi? Wah. Nih, sama ini, sama kaos. Tada. Hei. Oke, nanti gue ini ya. Thank you banget loh kalau. Iya dong. Thank you. Ferdi Tahir. 40 tahun berkarya loh, 40 tahun loh. Iya, gitu. Luar biasa. Oh iya. Oh ini CD-nya. Oh ini CD-nya. Ini CD-nya. Ya kalau CD masih suka ya walaupun kalau kalian beli mobil baru nggak ada tempat CD ya. Iya bener. Udah nggak ada cuman ini megangnya juga udah. Kaset. Tadinya mau bikin ini juga apa namanya? Lu memproduksi vinyl. ini kaset di berapa biji sih? Nggak banyak ya 200. Iya 200. Wah gila. 200. Keren sih. Gitu. Ini yang foto siapa sih? Yang foto ada Linggar. enggak, ada Yudi, ada siapa satu lagi Babam. Keren Ini Yudi. fotonya. Kita. Nah, selamat menikmati box set Terima ini. kasih. Ini taruh sini. Ini di mana? Taruh sini. Di sini di situ. Yes. Oke. Nah, Wah, alhamdulillah. gitu pulang kita berapa lama nih? Berapa jam ini. nih kita? Kita Lebih berapa kali. lama? 1 jam. Woi, 1 jam. Sama setengah. Mario Itu aja nih. kayaknya masih kurang ya. Masih ada yang belum diungkapkan yang tidak harus diungkapkan. Tapi enggak. Hah? Tapi enggak. Kalau lu kan memang gue perlu taunya tuh kenapa karir. Karena gini tuh banyak orang enak jadi kalian. Kalau gue jadi kalian, coba kalian jadi kita. Banyak yang suka ngomong begitu. Kita itu gila kerja keras sebagai Kerja keras kuda ya. sebagai kuda. Dicambuk dan didera. Itu Ku tuh- rasa berat. Ku rasa berat beban hidupku. Jadi kita tuh bangunnya subuh, pulang ke malam banget. Kita meetingnya jam berapa? Oh jam 1. Oke. Gue juga ada meeting. Oke. Jadi Titi thank you banget. Gue yang thank you Gue thank you banget. banget. Nanti- Seneng banget juga sama semua. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi buat semua yang nonton.
Dan Buat ya, kalian kalau ada yang tanya aja di komen. Ntar biar Ii langsung kirim. Buat kalian yang minta Titi, alhamdulillah bisa ada. Terima kasih loh yang udah minta. Thank you banget. Dan di sini ada videonya. Itu mau apa? Gue ketaruh di sini. Ya ntar gue kasih tanya. Nanti gue ini langsung aja ada. yang sayap-sayap cinta itu. Sayap-sayap cinta. Dan sama yang Stephanie yang A Little Bit of Light. Ada di album. Stephanie juga ada. Yang gue duet sama Stephanie. Oh iya. A Little Yang itu Bit aja deh. of Light. Ya itu aja deh. Itu yang aja. sama Stephanie gue tulis itu di bagus sini. tuh. Ada captionnya. Di caption nanti lu ada linknya, langsung lihat ke videonya di sana. Yes. Ya, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan selalu bahagia. Bye. Bye.